buku dan sebagainya? Udah Pak Ari mungkin ya. Persiapkankah buku dan sebagainya? Ya, ada 9 layar. Kalau di tempat saya, minta maaf jadi sudah tidak bisa melihat semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Ya. Freya, sudah siap ya Freya ya? Baik ya. Baiklah anak-anak, Bu Wi akan segera memulai, tapi sebelumnya saya akan minta maaf sekali lagi. Selamat pagi, minta maaf tadi ada keterlambatan karena ada kendala teknis ya. Kita berdoa mudah-mudahan hari ini acara kita bisa berjalan dengan lancar. Kalian semua bisa memperoleh materi yang baik dari sumbernya yang memang sangat berpengalaman dan menguasai dalam hal ini gitu ya. Bu Wi berpesan nanti ketika PJJ silakan dicermati, siapkan buku, siapkan LKPD-nya juga, alat tulis, dan saya akan sangat senang kalau kalian aktif untuk bertanya gitu ya. Jadi tanyakan apapun yang ingin kalian ketahui baik tentang materinya yang dijelaskan oleh Dr. Valen nanti atau mungkin hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kalian ingin ketahui yang berhubungan dengan sistem saraf. Jangan khawatir, Bu pertanyaanku remeh atau pertanyaan, enggak usah berpikir seperti itu. Yang penting kalian aktif, kami akan sangat senang. Begitu. Apakah anak-anak sudah siap semuanya? Minta masukannya, sudah siap? Halo? Cucu, Kesia, Fenley, gitu ya. Baik, terima kasih. Kalau sudah siap, jadi acara kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, sudah kita lalui. Kemudian ada doa untuk awal PJJ, nanti akan dibawakan oleh Katarina Freya. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit saja riwayat hidup dari narasumber kita pagi hari ini, dan kemudian langsung masuk ke materi sistem saraf. Ya, jangan lupa materi ini juga termasuk dalam PAS nanti ya. Terus setelah itu ada sesi tanya jawab, kemudian kesimpulan dan doa penutup kita selesai. Seperti itu kira-kira? Ya. Baik, kita segera mulai dengan doa pembukaan. Dipersilahkan Katarina Freya. Ya, selamat pagi Bapak dan dokternya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah membimbing kami dalam istirahat semalam. Terima kasih pula karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun di hari yang baru ini, sehingga kami bisa berkumpul di sini. Dan sebentar lagi kami akan memulai pelajaran IPA. Kiranya Engkau membimbing kami, para murid, dan kiranya juga Engkau membimbing para Bu Wiwi dan dokter untuk membimbing dan mengajari kami tentang syaraf. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, supaya semangat, coba kita salam Tarakanita dulu ya. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes. Ya. Jangan lupa ya, walaupun pandemi juga tetap harus semangat gitu ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai sistem saraf anak-anak ya. Apa sih saraf itu? Sistem saraf. Sering loh kata-kata itu kamu sebutkan ya. Kalau misalnya kamu membuli temannya atau apa, kadang-kadang kamu menggunakan kata-kata seperti itu ya. Padahal sebenarnya itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalian bisa mendengar suara saya hari ini? Saat ini bisa? Saya ngomong, kalian mendengar itu ada jarak berapa lama kira-kira? Ada 1 menit? 2 detik, Bu. 2 detik ya mungkin ya. Kok bisa ya Bu Wiwi ngomong gitu terus kalian langsung mendengar gitu ya. Mungkin kalian juga pernah dicubit temannya gitu ya, dicubit gini. Rasa sakitnya itu seketika atau tunggu beberapa saat? Kalau kamu dicubit temanmu? Seketika.
seketika ya, kok bisa gitu ya, kok bisa gitu ya. Sementara orang yang mohon maaf ya lumpuh atau terkena penyakit tertentu nggak bisa merasakan itu. Nah itu antara lain mungkin yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Nah mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Siapakah beliau? Sudah terlihat di sini share slide saya? Sudah terlihat, Nak? Sudah, Oke. Bu. Terima kasih ya. Jadi hari ini Sabtu 14 November kita bersyukur ada narasumber yang bersedia hadir untuk bersama-sama kita belajar mengenai sistem saraf pada manusia. Siapa beliau? Beliau bernama Valentinus Besin, dokter spesialis neurologi. Benar ya, Dokter Valen ya? Ya, betul, Bu. Dulu SPS, spesialis saraf gitu ya, tapi kan sekarang katanya diganti spesialis neurologi. Tempat tanggal lahirnya di Surabaya 14 November 1984 gitu ya. Pendidikannya dari SD Caritas 1 lulus tahun 96, dari SMP Santo Carolus ya. Jadi ini sebenarnya kakak kelas kalian juga ya, walaupun jaraknya jauh gitu ya. Tahun 1999. Kemudian lulus dari SMA Kristen Petra 5 tahun 2002. Kemudian melanjutkan program studi pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran UNER, lulus tahun 2008. Kemudian lanjut lagi, sekolah lagi, studi dokter spesialis neurologi UNER, lulus tahun 2015. Lah masih sekolah lagi sekarang di program studi ilmu kedokteran jenjang doktor dari Fakultas Kedokteran UNER sampai sekarang. Jadi Pak Dokter ini mulai tahun berapa tuh ya sekolah terus ya? Gak berhenti-berhenti hari ini ya. Pekerjaan beliau pernah sebagai tim geriatri RSUD Dr. Sutomo Surabaya tahun 2015 sampai 2016. Kemudian sampai saat ini Pak Dokter ini, Dokter Valen, masih berkarya sebagai dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Premier. Ya, dulu namanya Rumah Sakit Internasional dulu ya, HCOS itu di Jalan Nginden Intan Barat. Dan sekaligus beliau juga seorang dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya sampai sekarang. Begitu, ya. Kamu yakin nggak sih kalau beliau ini SMP Santo Carolus? Saya tunjukkan buktinya ya. Oh, ini loh rapotnya ya. Nah, zaman dulu tuh rapotnya kayak gini nih anak-anak ya. Tulisannya masih sekolah lanjutan tingkat pertama. Dulu namanya SLTP ya, SLTP Katolik Santo Carolus. Ini nama dokternya. Belum ada embel-embel dokter ya. Ini waktu beliau masih kelas 1 SMP ya. Masih imut sekali ini wajahnya ya. Pada waktu itu kepala sekolahnya adalah almarhum Suster Kristiana Sidbi gitu ya. Dan juga bukti yang kedua, nah inilah lulusnya tahun 1999, ini fotonya pas lulus. Nanti sebentar lagi kamu punya foto ini ya, kalau sudah lulus SMP kan. Nah ini nilainya, ini adalah nilai Danem pada saat itu ya. Daftar evaluasi hasil belajar Eptanas Murni, begitu ya, dari SMP Santo Carolus. Nah ini sekarang beliau seperti ini, begitu ya. Dulu wajahnya SMP seperti ini. Jadi yakinlah ya bahwa ini adalah salah satu kakak kelas kita yang sekarang sudah bisa kembali ke alma mater untuk berbagi ilmu. Dan kita berharap nanti suatu saat kalian-kalian juga begitu ya, kembali ke alma mater untuk membagikan ilmu dan kebaikan untuk adik-adiknya. Gitu ya. Nah, supaya waktu kita tidak tersita panjang, maka selanjutnya segera saya berikan waktu sepenuhnya kepada Dr. Valentinus Besin atau Dr. Valen. Kepada Dr. Valen kami persilahkan. Ini anak-anak saya sekarang kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D. Ya. Dr. Valen, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Wiwi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Suaranya kalau Pagi, Pak. feedback atau apa saya dikabari ya kalau suaranya gema. Ini kalau video untuk PowerPoint-nya jelas?
Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Bentar. Oke, pada pagi hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman seputar saraf pada manusia. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah, boleh langsung tanya, nggak apa-apa. Kemudian kalau seandainya misalnya juga ada misalnya, loh dok saya pernah baca ini, kok seperti ini, itu gimana? Itu misalnya pertanyaannya yang panjang di akhir, kalau pertanyaan tentang slide boleh di tengah-tengah. Tak apa-apa, gampang-gampang nanti saya akan, kalau bisa tadi saya udah minta izin ke guru saya, Bu Wiwi, tadi untuk minta izin, kalau misalnya di tengah-tengah saya mau tanya, sambil kenalan juga kan kalian kenalan sama saya mau kenalan juga dengan nama kalian, boleh ya? Boleh? Boleh, Pak. Oh, boleh, ada yang jawab boleh, berarti sudah mewakili teman-temannya, sudah 130-an sudah mengizinkan untuk tanya jawab. Diskusi saja, nyantai. Oke, sistem saraf pada manusia. Kemudian itu terima kasih Bu Wiwi atas perkenalannya. Saya sendiri murid kelas 9D dulu di Karolus. Jadi ya 9D, kalau ada 9A, 9B, 9C, 9D, saya di kelas 9D. Wali kelasnya Bu Wiwi dulu. Jadi itu guru saya sampai sekarang. Saya bisa jadi dokter saraf juga karena Bu Wiwi ngajari biologi. Kalau saya nggak diajari biologi, nggak bisa jadi dokter spesialis saraf. Oke, pengantar. Ada tamu datang di depan rumah. Ibu memasak di dapur. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia loh adik-adik. Nanti jangan bosan ya. Ada tamu datang di depan rumah, ibu memasak di dapur. Kemudian adik ada di sekitar dapur. Nah, ibu meminta adik membukakan pintu bagi tamu tersebut. Jadi, kalau ini ada tamu, ada ibu lagi masak, adiknya ada di sekitar dapur, ibu sedang sibuk. Ibu meminta atau memerintah adik untuk membukakan pintu. Kira-kira peranan yang paling penting diperankan oleh siapa? Tamu atau ibu atau adik? Adik. Yang menerima sinyal bahwa tamu datang, yang memberikan perintah bukakan pintu, itu tamu, ibu atau adik? Ibu. Setuju di sini ibu yang memerintah, ibu yang menerima sinyal ada tamu, ibu yang memerintah, ibu yang mengorganisasikan agar adik buka pintu. Jadi ibu meminta adik buka pintu. Tanpa ibu mungkin adik cuma main-main saja. Walaupun ada tamu di depan pagar rumah. Seperti itu. Lah, urutan pesannya. Jadi dari tamu membawa pesan bahwa saya ada di depan rumah loh. Kemudian ibu dengar, loh ada tamu. Ibu berpikir, ibu bertindak. Ibu memerintah adik, tolong dik bukakan pintunya. Jadi kira-kira kalian bisa menangkap maksud saya seperti ini untuk gambaran dasar sebelum kita masuk ke sistem saraf. Oke, kenapa kok pakai bahasa Indonesia? Padahal bahasa Indonesia saya nilainya jelek loh, yang tadi nilainya dipajang sama Bu Wiwi. Bahasa Indonesia saya nggak bagus, yang paling bagus matematika sama bahasa Inggris. Tapi saya mencoba mengenalkan dengan bahasa Indonesia dulu, kronologisnya. Lebih dalam lagi, kok bisa? Bagaimana ibu bisa tahu ada tamu di depan pagar rumah? Tamu memencet bel pintu. Bel pintu membuat suara, ibu sadar dari dapur, oh ada orang di depan. Tamu ke bel ke ibu, itu butuh waktu, butuh proses. Tidak hanya tamu teriak, Bu, tolong bukakan, belum tentu dengar. Tapi biar efektif, biar prosesnya cepat. Lewat bel pintu biasanya pakai listrik. Atau kalau zaman sekarang pakai wifi belnya. Atau kayak kita internet juga pakai wifi. Jadi ada tamu, ada bel pintu menuju ke ibu. Nah, yang kita pelajari nanti adalah sosok siapakah bel pintu itu dan siapakah ibu itu dalam hal saraf. Sistem saraf pada manusia. Bel pintu itu analoginya adalah sel saraf atau sama dengan sel saraf bel pintu.
Ini gambaran saraf. Bukan gambaran ubur-ubur. Bukan gambaran apa? Cuka idame ya kalau di makanan Jepang. Ini adalah saraf. Oke, belum pernah lihat saraf seperti ini atau sudah pernah lihat saraf seperti ini? Kalau yang dari gambar-gambaran. Mungkin yang rajin buka Instagram, buka YouTube, mungkin biasanya cari hiburan sosial media, tapi ini adalah sel saraf. Jadi sel saraf mengantarkan tamu tadi atau rangsangan tadi ke badan sel saraf, kemudian diteluskan sampai ke itu. Nah ini, untuk saya kenalan juga sambil diskusi dua arah. Ricardo, 9C nomor 30. Ricardo? Ya. Nama ilmiahnya sel saraf apa? Nama kerennya? Satu kata. Pernah dengar? Enggak. Belum, oke. Nama ilmiah sel saraf, neuron. Jadi nama ilmiah sel saraf adalah neuron. Ini. Neuron itu merupakan penyusun sistem saraf pada manusia. Terdiri jumlahnya miliaran. Bukan hanya 100, bukan hanya 1000, tapi miliaran. Neuron mampu bereaksi terhadap rangsangan, menghantarkan rangsangan, dan komunikasi seperti tadi dengan sel saraf lain atau sel lain seperti sel otot. Itu adalah tugas dari neuron. Makanya tadi bel pintu itu ibaratnya neuron yang membuat rangsangan tadi ibaratnya tamu memencet neuron, bel pintu, neuron meminta perintah ke adik tadi atau ke ibu tadi agar menyuruh. Neuron tadi tugasnya adalah menghantarkan, bereaksi, dan komunikasi. Jadi ini peran yang kompleks dari neuron. Oke, selanjutnya. Ini, pernah lihat gambar ini adik-adik? Kalau belum pernah, saya coba kenalkan, berbagi. Kenalkan ke kalian tentang ini adalah neuron. Satu sel saraf itu terdiri dari serabut pendek, namanya dendrit. Serabut panjang, namanya akson. Dendrit, ini namanya untuk menerima rangsangan dendrit. Masuk ke badan sel, ini namanya inti sel. Inti sel namanya nukleus. Di sini, nukleus. Setelah dari dendrit, rangsangan masuk ke badan sel, rangsangan dialirkan ke sel saraf lain atau sel lain lewat penonjolan sel saraf yang panjang. Bagian sel saraf yang panjang, akar panjangnya, namanya akson. Nama akson ini merupakan bagian untuk menghantarkan rangsang. Akson diselubungi oleh namanya mielin. Ini namanya mielin yang putih-putih ini, kayak permen jadinya, dibungkus oleh bungkus permen, namanya mielin. Ini adalah selubung. Ada, tidak semuanya akson diselubungi oleh mielin, tapi ada akson yang kosong. Ini tidak ada selubungnya. Kelihatan kan? Ini tidak ada selubungnya. Ini tidak ada selubungnya. Ini akson yang tidak berselubung. Ada tujuannya. Namanya nodus Ranvier. Ini area akson yang tidak diselubungi mielin. Namanya nodus Ranvier. Oke. Nah, arahnya ini dari terima rangsangan tadi, orang memencet bel pintu ting-tong, turun ke badan sel, kemudian kabel tadi, bel tadi, sampai ke speaker, membuat suara ketemu biar didengar ibu.
Nah, arahnya adalah sini. Ini arah rangsangan. Arah listriknya ke sini. Oke, ini kerja sel saraf secara umum dan istilah di dalam sel saraf secara umum. Ada dendrit, ada akson, ada nukleus. Nah, itu. Sedangkan badan sel ada banyak, ada namanya mitokondria, mikrotubul, ribosom, aparatus Golgi. Itu kalian ketahui saja. Yang mau saya tekankan hanya dendrit, nukleus, akson. Semuanya ini namanya neuron atau sel saraf. Sebelum masuk ke yang selanjutnya, saya Audrey 9A nomor 21. Iya. Dia mau ditanyakan atau udah jelas atau mau minta saya ngulang di mana, Audrey? Mungkin bisa diulang lagi. Yang mana? Semuanya? Iya. Oke. Kalau misalnya mau diulang, sel saraf bagian tonjolan yang pendek-pendek, serabutnya pendek, itu namanya dendrit. Untuk menerima rangsang. Ini yang besar, seperti telur ceplok atau telur dadar, ini adalah badan sel. Di dalam badan sel, atau nama lainnya soma, badan sel. Di dalam soma tadi ada inti sel, namanya nukleus. Ada sel saraf, tonjolan yang panjang, ini namanya akson. Akson yang menghubungkan dari badan sel ke sel lain untuk menghantarkan rangsangan. Jadi kalau yang menerima dendrit, yang menghantarkan rangsangan namanya akson. Akson ada yang diselubungi oleh selubung, seperti permen ini, namanya selubung mielin. Itu lapisan sel saraf, kayak kulitnya. Sedangkan area akson yang tidak diselubungi mielin, namanya nodus Ranvier. Ini nodus Ranvier. Arah rangsangan adalah dari dendrit menuju akson, ini arahnya. Wes, dari akson ini akan nyambung dengan sel saraf lain atau sel lain, seperti otot, sel jantung, sel saraf, itu disambungkan oleh akson. Sampai sini? Udah jelas, Audrey? Ya, sudah jelas. Oke, lanjut ya ke yang lainnya. Jadi ini arahnya lagi, dendrit terima, nukleus itu inti, soma itu badan sel. Rangsangannya dilanjutkan lewat akson. Ini ada selubung mielin, kayak sosis. Dan yang celah-celahnya ini namanya nodus Ranvier. Arah pesannya tadi seperti makanya tadi saya di awal seolah mengajarkan jadi guru bahasa Indonesia, arah pesannya jadi bel pintunya itu adalah sistem saraf ini yang akhirnya didengar oleh ibu di ujung karena tadi bel pintu berbunyi. Ini namanya ujung-ujung akson, terminal akson. Ini yang siap menyampaikan pesan tadi ke sel lain. Ada yang speakernya on? Speakernya? Tolong. Gak apa-apa, santai-santai. Ya. Jadi minta tolong. Kemudian ini, nah saya ternyata sel saraf kita itu kalau di tes listriknya itu bukan bermuatan 0 atau bukan tidak ada muatan listriknya, tapi sel saraf kita ada muatan listriknya. Jadi punya nilai listrik. Nilainya adalah min 70 milivolt. Jadi biasanya listrik kan 220 volt. Kemudian 110, sekarang 220 semua. 220 volt di listrik. Nah, kalau ini lebih kecil, 1/1000-nya. Jadi min 70, 1/1000 dari volt. Kecil banget.
min 70 milivolt. Kenapa kok bisa ada nilai negatif di dalam sel saraf? Ini adalah nilai yang diperlukan untuk membangunkan, ibaratnya kalau boleh saya bilang membangunkan macan tidur. Jadi macan tidurnya atau singa tidur atau macan tidur itu nilainya min 70. Kalau misalnya dikasih listrik muatan positif, nilainya jadi naik. Oke, bentar saya mau tanya sama Clareta 9B13. Clareta? Iya. Halo? Ya, saya mau tanya, kalau seandainya nilai minus 70 itu sama angka 0 sama angka minus 70 itu lebih besar mana, Clareta? 0, bagus. Gak usah ragu, nggak apa-apa. Angka minus 70 atau min 70 sama angka min 40 lebih besar mana, Clareta? Min 40. Bagus. Kalau minus 70 sama minus 105 lebih besar mana, Clareta? Minus 70. Oke, lebih kecil minus 105, betul? Kan lebih kecil, minus 105, minus 70, dan minus 105 kan lebih kecil kan daripada minus 70, betul? Iya. Betul, oke. Angka-angka ini kenapa kok saya sebutkan? Jadi gini, kalau tadi singanya tidur di angka minus 70, sel kita baru bisa bereaksi, bisa bekerja kalau angkanya jadi lebih positif atau lebih besar. Jadi kalau ada rangsangan yang membawa angka menjadi minus 90, kira-kira singanya bangun atau tidak, Clareta? Kalau rangsangan membawa minus 90. Singanya lagi tidur, ada rangsangan, dirangsang, saat tidur singa tadi nilainya minus 70. Biar bangun harus dibuat lebih besar nilainya. Nah, kalau ada rangsangan nilainya minus 90, singanya tidur atau bangun, Clareta? Tidur. Masih tetap tidur? Atau masih sudah bangun? Masih tetap tidur. Bagus, masih tetap tidur. Masih tetap. Masih tetap tidur kan? Betul, Clareta? Ya, bagus, nggak Iya. apa-apa. Oke. Kalau singanya dapat rangsangan minus 75, masih tetap tidur atau masih sudah bangun? Masih tetap tidur. Masih tetap tidur, bagus. Kemudian saya mau cari yang lain. Makasih, Clareta. Grace, 9C nomor 28. Iya. Kalau singanya tadi istirahatnya minus 70, dapat rangsangan dari luar, mungkin suara, mungkin petir, dengan minusnya minus 50. Dia bangun atau tidur? Grace? Bangun. Bangun, bagus. Kenapa kok seperti itu? Karena itu berlaku juga di hukum alami dari sel saraf kita. Tuhan menciptakan kita seperti itu. Jadi, keseimbangan-keseimbangan tadi dijaga oleh namanya elektrolit tadi. Ini dalam keadaan istirahat, nilainya min 70 milivolt. Karena kok bisa ada minus dari mana? Yang dalam positif, yang luar lebih negatif. Nah, ini ada kalium, ada natrium, ada klorida. Nah, ini nggak usah dihafal. Yang penting kalian tahu. Jadi muatan di dalamnya itu lebih negatif. Jadi minus 70 di dalam terhadap di luar. Tadi singa tadi akan bangun kalau seandainya ini ada rangsangan nilainya di atas 70, minus 70 lah bangun. Karena langsung baru jalan kemana-mana rangsangannya. Saya ulang lagi biar jelas. Singa tadi istirahatnya minus 70. Tapi singa tadi akan bangun kalau dapat rangsangan yang lebih besar dari minus 70. Ini, singanya tidur, dapat rangsangan lebih besar dari minus 70,
ada muncul namanya potensial aksi yang menyebar. Jadi, nah ini baru bisa membawa pesan, untuk saraf di otak, di sumsum tulang belakang atau medula spinalis dirangsang. Kalau tadi rangsangannya di bawah minus 70 ya pesannya nggak tersampai, singanya masih tidur, singanya ya nggak bangun, seperti itu. Sampai sini kira-kira EBI B3 ya, EBI B3 9C ya mungkin ya. Itu kira-kira paham di sini atau mau tanya? Masih agak bingung. Masih agak bingung gimana? Tapi tahu kalau nilai istirahat sel saraf sama dengan nilai singa sedang tidur, yaitu nilainya minus 70. Paham di sini, Ebi? Paham. Nah, kalau singanya dapat rangsangan yang lebih besar dari minus 70, singanya bangun. Paham, Ebi? Paham. Nah, kalau bangun itu sama dengan sel saraf kita bekerja. Kalau dapat rangsangan di bawah min 70, singanya tetap tidur. Itu artinya sel saraf kita tidak menghantarkan rangsangan tadi ke sel lain. Sampai sini paham, Ebi? Paham. Oke, yaitu. Jadi inti sederhananya seperti itu. Jadi ibaratnya singa tidur dan sel saraf tidur tadi seperti itu. Sel saraf dalam keadaan istirahat. Paham? Saya lanjut ya adik-adik. Iya, Pak. Saya lanjut ya. Oke. Nggak anu toh? Nggak stres. Baru setengah jam ketemu saya, masih kerasan atau belum? Kerasan. Nggak. Santai aja. Nggak usah tegang. Nanti kalau saya tanya-tanya, saya bantu kok. Nggak usah tegang, dak-dikduk. Nanti 1 jam bersama Dr. Valen, nanti kalian dak-dikduk nanti. Santai saja. Nggak usah tegang. Saya lewat ya. Saya lanjut ya. Nah, penghantaran potensial aksi ini tadi. Ada singa tidur minus 70. Dapat rangsang dari luar. Lebih positif nilainya. Kemudian dia rangsangannya menjalar tadi. Buka pintu, buka pintu, buka pintu, buka pintu, buka pintu. Seperti itu tadi. Ibaratnya belnya berbunyi. Nyampaikan ke ibu. Kira-kira kok rasanya kok nggak langsung srek kayak jalan tol? Kok ada jalan seperti polisi tidurnya? Ini kenapa ini kok jalannya bergelonjal, jalannya tidak mulus? Kira-kira kenapa seperti itu? Gabriela 9D. Kira-kira kenapa kok jalannya nggak mulus, kok bergelonjal, meloncat-loncat seperti ini? Karena butuh proses. Bagus, butuh proses. Terus apa lagi? Saya bantu dengan gambar ini. Tinggal dicontoh gambar saya ini. Kira-kira mana yang kayak bentuk yang polisi tidur di sepanjang jalan yang membuat nggak rata jalannya? Akson. Bagus. Aksonnya kenapa? Bergelombang gitu. Bergelombang kena serubung mielin. Jadi tadi loncatannya adalah sepanjang nodus Ranvier. Sret, loncat, 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 loncat. Nah itu. Jadi tadi yang ini adalah di nodus Ranviernya. Yang dilewati adalah mielinnya. Ini. Nah, loncat, 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 seperti itu. Sudah bisa disatukan di pikiran kita bersama bahwa kondisi tadi gambaran, listriknya, cara transportnya seperti ini yang saya jelaskan. Dan tujuan loncat-loncat adalah biar lebih cepat daripada jalan. Harus loncat biar dipaksa lebih cepat. Kalau kalian jalan sama loncat, cepat loncat karena ibaratnya langkahnya lebih lebar. Tujuan nodus Ranvier adalah mempercepat tadi komunikasi atau listriknya diantarkan. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan?
Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut. Dok, Ya, silakan. saya Jennifer Ate dari kelas 9A. Hmm. Mau nanya yang tadi yang rangsangan singa itu, Dok. Ya. Tadi itu kan katanya singanya bangun kalau mendapat rangsangan lebih dari min 70 volt. Bagus. Seandainya kalau pas di min 70 volt itu singanya bangun apa tidur? Tidak, lebih. Lebih dari, bukan sama dengan. Jadi minus 70 enggak, hanya lebih. Min 70 tidak. Oh, oke. Jadi ada hukum namanya Al-Arnon, ya atau tidak. Kalau dibangun, sekali bangun, ya. Kalau masih min 70, cuma ya ibaratnya mungkin cuma kayak gelagapan tapi nggak bangun, belum bangun. Tapi lebih dari 70 baru bangun. Ya, sama-sama. Makasih. Ada lagi yang ditanyakan? Sebelum lanjut? Lanjut ya. Adik-adik lanjut. Oke. Ya, Pak. Siap. Nah, tadi itu kita belajar bel pintu. Dari tamu yang memencet bel pintu memanggil ibu di dapur. Bel pintunya adalah sel saraf. Sedangkan perangkat bahasa yang tadi saya jelaskan di awal, kita sekarang belajar siapakah ibu kok bisa meminta adik untuk membukakan pintu pagar dari tamu. Kenapa kok ibu bisa nyuruh? Kenapa kok ibu bisa dengar? Ya kita belajari sistem saraf yang bagian memerintah. Ini sistem saraf secara anatomi dibagi menjadi dua. Ada sistem saraf pusat, otak, dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Tapi biar bisa keren, kalian habis keluar dari kelas dokter Valen harus tahu bahwa nama lain sumsum tulang belakang adalah medula spinalis. Nanti sumsum nanti kalian kalau bicara itu di pasar, nanti dikasih tulang sumsum yang kalian makan sedot pakai sedotan. Itu bukan sumsum tulang belakang. Jadi jangan bilang sumsum-sumsum. Lebih baik bilang otak dan medula spinalis, biar keren. Kemudian, dan tahu juga nih bahwa, oh sudah muridnya Bu Wiwi, biar keren, otak dan medula spinalis. Sistem saraf tepi, itu ada saraf kranialis dan spinalis. Itu yang ibaratnya, kalau listrik, ini gardu listriknya, sedangkan ini adalah kabel-kabelnya yang keluar dari gardu. Jadi gardunya ada otak dan medula spinalis, saraf tepinya adalah saraf kranialis dan spinalis untuk kabel listriknya. Nah ini tadi, tamu memencet bel, bel bunyi diterima oleh ibu. Berarti ibu terima rangsangan suara bel. Ibu kemudian meminta atau menyuruh adik mengeluarkan suara. Dek, bukakan pintu untuk tamu di depan. Ibu menyuruh adik. Jadi tamu ibaratnya rangsangan, ibu ibaratnya sistem saraf pusat, adik ibaratnya respon. Jadi rangsangan, sistem saraf pusat, akhirnya memberikan respon. Jadi rangsangan dulu diterima. Kalau nggak ada rangsangan, ya nggak ada respon. Seperti itu. Otak mengendalikan gerakan disadari sebagai sistem saraf pusat tadi. Ini sistem saraf pusat. Jangan lupa, sistem saraf pusat lagi-lagi ada otak dan medula spinalis. Bedanya, otak mengendalikan gerakan disadari. Secara garis besar mengendalikan gerak disadari. Medula spinalis mengendalikan gerakan tidak disadari. Tidak disadari, seperti nanti saya contohnya ada gerakan refleks namanya. Otak terbagi menjadi otak besar, otak kecil, batang otak. Biar lebih keren sedikit lagi, otak besar namanya cerebrum. Otak kecil namanya cerebellum. Batang otak namanya brainstem. Batang otak ada 3 bagian lagi. Ada mesencephalon, pons, medula oblongata. Sudah titik sampai sini saya bagian kalian. Nanti kalau yang dalam-dalam nanti kalian akan tambah bingung. Jadi sampai sini otak ada otak besar, otak kecil, batang otak. Itu harus kalian tanamkan. Ini otak besar, cerebrum. Otak besar. Ada area otak. Ada 4 area di cerebrum. Area lobus frontalis, area lobus parietalis,
area lobus occipitalis, area lobus temporalis. Oke, saya cari yang cowok sekarang. Cowok siapa sekalian yang tadi terakhir saya tunjuk? Boleh milih, sebutkan satu nama cowok, silakan. Biar lebih seru kelasnya. Siapa? Yang terakhir saya tunjuk tadi siapa? Atau tadi yang tadi terakhir saya tanya? Halo, adik-adik. Terakhir Gaby tadi kalau nggak salah ya. Boleh nunjuk siapa nama satu cowok? Gaby, silakan tunjuk nama salah satu temanmu siapa? Nathan. Siapa? Nathan. Nathan. Dari kelas berapa? Nathan itu banyak. Kelas berapa Nathannya? 9? Nathan kelas berapa yang ditunjuk? 9 apa? C enggak sih? 9C. Ya, Nathan mana yang merasa namanya Nathan? 9C. 9D. 9D. Nah. Silakan yang namanya Nathan, yuk. Ya, Bu. Mana Nathan? Ya, Nathan, saya mau tanya. Kalau seandainya kalian sudah SMP, kelas 3, sebentar lagi SMA. Kalau seandainya Nathan mau melihat atau kenalan sama seorang cewek cantik, itu prosesnya gimana, Nathan? Melihat kenalan sama sih kenalan dulu, teman dulu. Dilihat dulu atau kamu pakai penglihatan dulu atau tidak, Nathan? Atau langsung kenalan lewat aplikasi online? Atau temu fisik dulu, misalnya lihat dulu dari jauh baru kepingin kenalan. Kalau saya lihat dulu baru kepingin kenalan, kalau saya. Kalau Nathan gimana? Lihat dulu ceweknya atau baru kenalan atau langsung ajak kenalan, Nathan? Biasanya dilihat dulu. Bagus, gak usah langsung-langsungkan. Dilihat dulu, dilihatnya pakai lobus occipital untuk penglihatan. Oke, setelah dilihat diapakan, Nathan? Sebelum kenalan. Mekanismemu gimana? Habis lihat, terus maksud dilihat saja. Kapan dapat nomor HP-nya? Kapan dapat bisa chat WA-nya? Kapan salamannya? Gimana? Habis lihat gimana? Ya, Nathan, kenal. Gimana? Kenal. Habis lihat terus diapakan? Habis lihat tadi pakai lobus occipital ya adik-adik. Kalau melihat cowok atau cewek pakai lobus occipital. Terus diapakan, Nathan? Oke, yang lain saya minta kembaran saya. Ada Valen, 9D nomor 34. Namanya sama. Ya, Valen 9D. Ya. Setelah kenalan, misalnya setelah lihat cewek, diajak kenalan, terus setelah lihat ngapain? Ya, kalau saya kan habis lihat. Nah, itu ya merhatiin dulu nih orang kayaknya baik atau enggak. Terus kalau yakin ya langsung ajak kenalan. Kalau nggak yakin ya pergi. Oke, nggak yakin pergi jahat banget, nggak boleh nggak yakin pergi. Jadi gini, kalau misalnya lihat setelah dilihat di mana sebelum ngajak pergi, sebelum ngajak kenalan itu gimana dulu? Habis lihat, masa nggak minta nomor HP-nya, nggak minta apa nomor WA atau nomor HP atau nggak dengar suaranya, telepon atau apa enggak? Ya kenalan itu dulu nama dulu. Berarti lewat tanya jawab, oke? Iya. Cewek cantik diterima oleh mata kita lewat lobus occipital. Kemudian setelah itu, kalau mau kenalan, kita tanya siapa namanya. Namanya siapa? Namamu siapa? Nama saya misalnya A. Suara si A masuk lewat lobus temporal untuk pendengaran. Kemudian kalian ngajukan tangan dong. Masuk cowok gak gentle, salaman, ngajukan tangan. Ngajukan tangan, megang. Walaupun keringetan-keringetan grogi, salaman. Salaman megang tangannya halus. Tangannya halus itu dirasakan oleh peraba, yaitu di lobus parietal. Setelah itu baru serk atau enggak. Aduh, kenalan lanjut atau enggak, kenalan lanjut atau enggak. Atau ngajak pergi ngedate malam minggu. Lah, setelah itu baru diproses di lobus frontal untuk berpikir.
Baru berpikir dulu, baru ngajak. Misalnya kenalannya, pura-pura kenalannya dilama-lamakan. Perintah otak kita, lobus frontal membuat tangan kita lebih bertahan di tangan tadi, antar waktu salaman. Baru setelah itu berpikir, kalau sudah kenalan, jadian, nanti itu baru pakai emosi. Emosi ada di lobus temporal. Jadi proses kenalan itu bisa dibuat contoh kerja sistem saraf yang kompleks. Cowok, sebaliknya cewek juga, cowoknya ganteng banget. Terima kasih Valen, kembaran saya. Jadi misalnya cowoknya ganteng atau ceweknya cantik banget, itu diterima oleh lobus occipital untuk penglihatan. Saya mau kenalan, siapa namanya? Membuka mulut, mengajukan tangan, itu diperintah oleh untuk gerakan motorik, lobus frontal. Kemudian dia menyebutkan namanya, nama saya A. Itu diterima oleh telinga kita lewat lobus temporal. Kemudian salaman tadi dirasakan halus, grogi, keringetan, dua-duanya keringetan basah. Itu lewat lobus parietal untuk sensorik. Jadi frontal untuk motorik dan frontal juga untuk seperti kayak modelnya berpikir, untuk emosi, berpikir, motorik di frontal. Parietal itu untuk sensorik. Occipital untuk visual atau penglihatan. Temporal untuk pendengaran dan untuk emosi dan memori juga ada di temporal. Kalau ingat, langsung disimpan di memori. Oh, nama si cewek A tadi cantik banget, namanya saya ingat, langsung simpan di memori, di lobus temporal. Seperti itu. Itu cerebrum. Oke, kita beralih ke yang lain. Nah, ini tadi masih sama. Ini frontal, parietal, occipital, temporal. Otak ada 2 hemisfer atau bagian otak. Hemisfer kanan, hemisfer kiri. Ini. Tuhan Maha Kuasa dan sangat besar. Ciptaannya juga punya makna sendiri-sendiri. Bayangkan, nggak hanya Indonesia punya wilayah, tapi otak kita juga punya wilayah. Ini untuk wilayah seperti berpikir. Ini di daerah lobus frontal, yang area 9-10 itu untuk berpikir. 4-6 itu untuk menggerakkan, untuk motorik. 3, 1, 2, 5, 7 itu area tadi di lobus parietal untuk sensorik. Ini 17, 18, 19 itu untuk area visual, penglihatan di lobus occipital. Area yang ini adalah area untuk lobus temporalis, bisa untuk pendengaran dan pemahaman bicara. Dengar bagus tapi nggak bisa paham, tetap saja kalian nggak bisa berkomunikasi. Jadi sangat maha besar dan maha kuasa ciptaan Tuhan menciptakan otak kita. Nah, ini otak kecil. Otak kecil itu tempatnya tadi. Nah ini otak kecil di bawah dari otak besar. Ini otak kecil. Ini otak kecil. Otak kecil, nama latinnya cerebellum, kerennya. Udah ini nggak usah dihafalkan. Yang penting kalian tahu otak kecil itu bentuknya kayak siput gini. Namanya cerebellum. Batang otak ini tadi yang untuk ada namanya mesencephalon, pons, medulla oblongata. Itu namanya batang otak brainstem. Tadi Valen 9D mau nunjuk siapa? Sembarang. Cowok saja yang sukanya nonton tinju. Mario Joshua aja. Siapa? Mario Joshua aja. Oke, boleh. Kelas berapa? 9D. Boleh, silakan. Mana? Mario yang ditunjuk ya, Mario Joshua ya. Yang Mario? Ya, Bu. Ya. Kan ketua kelas 9D ini ya. Oke. Suka nonton tinju, Mario? Gak seberapa sih itu. Smackdown. Suka. Suka, oke. Smackdown ada aturan tegas. Kenapa kok wasit melarang untuk memukul tengkuk? Bagian kepala belakang dan di atas leher. Smackdown tinju, kalau kalian melakukan ini, kalian akan dianulir. Langsung kalian dinyatakan kalah dan nggak menang. Dan bahkan ya diskualifikasi. Kenapa? Mungkin kalau nanti terkena dampaknya itu bisa mati itu. Mungkin. Tapi tahu kenapa kok kira-kira aturan ini, tapi tahu aturan ini kan? Pernah tahu kalau misalnya ada mukul tengkuk atau leher belakang kan nggak boleh? Tahu kan? Tahu. Oke.
Jadi karena katanya bisa mati kalau misalnya kena itu. Kok bisa mati, kenapa di situ? Ada apa di situ, Aryo? Ada saraf otak, Dok, yang mengatur semuanya, sistem saraf di seluruh tubuh kita. Ada otak yang mengatur sistem. Apa? Otak apa yang ada di situ? Oke, saya jawab, bantu. Ada batang otak. Jadi nggak boleh mukul tengkuk, nggak boleh mukul leher belakang, karena ini adalah di atas, di bagian kepala belakang dan di area tengkuk ada batang otak yang sangat-sangat vital tadi. Makanya nggak boleh dipukul waktu tinju atau smackdown. Nah ini, karena batang otak peranannya untuk pengendali nafas, jantung, peredaran darah, pencernaan, gerakan tubuh, keseimbangan, gerakan mata. Yang paling vital adalah betul tadi, Aryo, bahwa pernafasan sama jantung, peredaran darah. Kok dipukul, cedera di sana, perdarahan, bisa ada langsung meninggal. Mungkin juga pernah tahu ya, yang kiper yang di Indonesia waktu nangkep bola, kemudian mungkin benturan, kemudian meninggal setelah itu. Barusan kok, paling setahun 2 tahun. Ya, seperti itu, karena curiganya cedera batang otak. Oke, di sini ya, paham ya. Makasih, Aryo. Setelah otak ada bos nomor 2. Setelah bos yang pertama adalah sistem saraf pusat, adalah otak. Yang kedua adalah medula spinalis. Medula spinalis ada 31 pasang, 31 segmen. 8 di leher, 12 di torakal, 5 di lumbal, 5 di sakral, 1 di koksigeal. Nggak usah dihafal, yang penting tahu. Ini modelannya kayak tadi. Makanya orang awam seringkali menyebut sumsum tulang belakang. Beda sama sumsum tulang loh ya. Kalau sumsum tulang biasanya kalau kalian makan kikil atau makan bakso sumsum itu biasanya disedot pakai sedotan. Ini di sumsum tulang belakang kita segini panjangnya. Nah ini kalau dipotong, tadi dipotong dari lihat sisi utuh. Kalau dipotong secara diiris, kelihatan ini medula spinalis kita adalah seperti ini. Bayangkan betapa besar kuasa Tuhan menciptakannya. Ada fungsinya masing-masing. Anterior itu untuk motorik, posterior untuk sensorik. Jadi nanti ada juga jaras-jaras atau kabel-kabel lainnya. Banyak nanti kalau kalian jadi dokter. Kalau jadi dokter nanti kalian belajar sebelum jadi dokter, mahasiswa kedokteran itu belajar ini banyak nanti. Oke. Terus juga kok bisa ada nyeri dirasakan di otak? Karena ada ini sistem, misalnya ada rangsangan panas, bahan kimia, kesetrum listrik, itu diantar dari sel yang ada tadi saraf kita di saraf tepi, menghantar ke saraf pusat. Pintu pertama adalah medula spinalis, baru masuk di otak. Otak tadi kalau lebih detail lagi di daerah parietal untuk merasa, untuk sensorik ada di parietal. Udah materinya, udah saya pakai analogi, tapi saya istirahat sebentar biar nggak ngos-ngosan. Kita semua biar istirahat dulu. Saya tanya, Armando, 9A nomor 4. Iya. Kira-kira sampai sini lumayan paham. Ada yang bisa dimengerti kan? Bukan nggak semua, nggak mengerti semua, enggak kan? Iya, enggak. Enggak toh, ya syukurlah. Saya merasa lega kalau bisa dimengerti. Ada yang mau ditanyakan, Armando? Atau nggak ngertinya di mana? Kalau memang masih ada yang belum jelas atau belum mengerti. Aku mau tanya soal yang tadi. Paling awal tadi aku mau ulang sekali. Soal yang fungsi tadi itu. Batang otak. Bukan. Yang kayak dendrit, akson, dan lain-lain tadi itu. Boleh. Nanti ingetin ya, saya di slide medula spinalis ya, ingetin ya. Sama nyeri, tadi saya di slide nyeri. Oke, ini ya. Dendrit untuk terima rangsang. Masuk ke sel. Badan sel. Badan sel ada nukleus. Badan sel menyalurkan rangsang ke sel lain atau sel saraf lain lewat akson. Itu tonjolan dari badan sel saraf yang panjang. Ada selubung permen, namanya mielin. Ada area yang tidak dilindungi, namanya nodus Ranvier.
Itu untuk membuat hantaran saraf listriknya menjadi meloncat-loncat. Itu sih intinya. Paham sudah? Paham, Bang. Oke, lanjut ya. Yang lain oke? Sudah siap? Saya lanjut ya. Ini. Oke. Bagaimana otak kita memerintah tungkai kita untuk bergerak? Apakah otak kanan memerintah tungkai kanan? Apakah otak kiri memerintah tungkai kiri? Nanti saya jelaskan di belakang. Nah ini, apakah otak besar sisi kanan memerintah anggota gerak sisi kanan? Dan otak besar sisi kiri memerintah otak gerak sisi kiri? Untuk yang sudah pernah mendengar penjelasan saya di kelasnya Bu Wiwi ini, biar keren pokoknya habis lewat kelas dari Dr. Valen dan dari Bu Wiwi, harus tahu bahwa otak besar kita itu menyilang. Jadi kalau otak kanan, otak besar sisi kanan, dia memerintah anggota gerak sisi kiri. Ini hafalkan aja dulu. Pokoknya otak menyilang. Kalau otak besar kanan, dia menyilang, mensyarafi anggota gerak sisi kiri. Ini hafalkan. Dan sebaliknya, otak besar sisi kiri, dia menyilang, mensyarafi anggota gerak sisi kanan. Karena sampai di batang otak, kabelnya tadi yang dari area frontal tadi, dia menyilang sampai ke batang otak. Jadi dari kanan, frontal kanan, sampai batang otak, di sini dia menyilang menuju ke kiri. Ini anggapannya kanan, ini anggapannya kiri. Jadi dia menyilang. Menyilang itu. Jadi otak besar kanan mensyarafi anggota gerak sisi kiri. Oke, itu harus dihafal dan paling tidak biar keren kalian paham ini. Bagaimana jika tangan kanan kita terkena api? Saya mau tanya. Naomi, 9D, 33. Iya. Bagaimana kalau tangan kanan kita terkena api? Mungkin kesakitan kan pasti ya. Kesakitan, terus tidak minta tolong. Ma, tolong Ma, tangan kanan kena api. Iya. Minta tolong. Iya, pasti. Enggak ini, zaman sekarang bukannya yang ini. Sorry. Zaman sekarang bukannya ini. Tangan kanan kena api, tangan kiri buka IG, buat IG story sambil foto tangan kanan kena luka dulu. Kalau Naomi sendiri enggak pernah kayak enggak. Hah? Enggak pernah. Enggak ya. Biasanya kan di IG story kalau tangan kanan kena api, di foto dulu, aduh tanganku kena api, guys. Minta bantuannya, guys, gitu. Enggak, Dok. Enggak. Loh. Kalau Naomi manggil mama, tanganku kena api. Terus tangan kanannya ditarik dulu atau manggil mama duluan? Maksud gimana? Kan tangan kanannya kena api. Iya. Katanya minta bantuan mama. Ma, tolong kena api. Iya toh, betul ya? Iya. Nah, tangan kanannya Naomi tadi sambil manggil mama itu sudah ditarik atau masih tetap kena api baru ditarikkan oleh mama? Tangan kanannya kena api. Naomi tarik dulu, Dok. Itu Naomi itu sadari atau tidak disadari gerakan menarik tangan kanan setelah kena api tadi? Biasanya itu sih kayak refleks gitu kan udah. Bagus, itu maksudnya refleks. Itu nggak pakai berpikir lewat otak. Mosok saya harus kena api kemudian mama, tangan kanan saya kena api loh. Tarik toh nak, tarik nggak bisa mah, tarik mah, minta bantuan tarik. Nggak mungkin seperti itu. Itu keburu tangan kalian kosong nanti jadi kebakar semua. Jadi kalian karena ancaman api bahaya kalian langsung narik. Lah itu namanya gerak refleks. Bagus Naomi, terima kasih. Lah ini gerak refleks tadi kena api, kena paku, masuk ke cuma medula spinalis, nggak sampai ke otak. Dari medula spinalis baru dia menggerakkan otot-otot tadi, narik langsung dengan cepat. Jadi nggak pikir panjang. Jadi ada rangsang nyeri, kena medula spinalis, baru bisa menarik tangan dengan cepat. Gerakan refleks. Beda tadi yang saya tanya tadi di depan sama tadi para kaum cowok. Mosok lihat cewek,
nggak pakai mikir pakai cerebrum atau nggak pakai otak, langsung mikir pakai medula spinalis, ajak kenalan, tidak mungkin. Itu pasti kompleks, gerakannya lebih kompleks karena mikir lewat otak. Sedangkan ini mikirnya nggak pakai mikir, tapi diambil oleh medula spinalis untuk membuat refleks menarik tadi. Jadi gerak refleks seperti ini. Ada reseptor yang menerima rangsang tadi, ada saraf sensorik yang menyampaikan rangsang tadi ke medula spinalis, kemudian ada saraf motorik ke otot tadi. Ini ototnya, buat narik tangannya tadi. Ini gerak refleks. Oke, ada yang pernah mendengar mengenai penyakit stroke? Mungkin salah satu aja perwakilan. Apa pernah mendengar mengenai penyakit stroke? Pernah ya mungkin ya? Pasti nggak. Kalau nggak pernah. Jadi stroke itu apa? Stroke itu adalah gangguan fungsi otak sebagian atau total, mendadak sifatnya, berlangsung lebih dari 24 jam, atau berakhir dengan kematian. Ini nggak keluar. Ini cuma contoh kasus, nggak usah dihafalkan, ini nggak keluar. Disebabkan karena faktor resiko terkait gangguan pembuluh darah, seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, ada lumpuh mendadak, lebih dari 24 jam, itu hati-hati stroke. Ini ada tiba-tiba wajahnya miring, tiba-tiba tangan kanan kiri tiba-tiba tidak bisa gerak. Salah satunya tiba-tiba pelo. Dulu lancar birang ular, sekarang jadinya ulal pelo. Tapi kalau dulu pelo, sekarang pelo bukan stroke loh ya. Itu memang dari ciptaan dari Tuhan. Kemudian ada yang gliem, kemudian atau kayak melayang, ada yang nyeri kepala, nyut-nyut hebat, ada pandangannya kabur. Itu adalah gejala-gejala dari stroke. Ini ada video singkat. Bentar ya. Oke, ini adalah video bagaimana otak kita mendapat makanan dan apa saja yang terjadi kalau makanan sama oksigennya tidak sampai ke otak. Itu namanya stroke. Ini otak kita disarafi dan dikasih makan, itu pembuluh darah. Pembuluh darah kita. Dalam keadaan normalnya bagaimana sih pembuluh darah di otak? Nah ini, dalam keadaan normal, itu pembuluh darah yang merah-merah, ada kayak nyala kilap-kilap tadi adalah aliran darah yang normal. Ini sel-sel darah merah yang membawa oksigen. Itu membawa oksigen dan gula, makanan, glukosa. Dia menghidupi otak kita. Ini tadi, jangan lupa ini bentuk neuron. Nah, stroke ada stroke sumbatan. Ya namanya sumbatan ya karena ada yang buntu. Pembuluh darahnya ada yang tersumbat atau buntu. Seperti ini gambarnya. Nah, aliran darah yang lancar tadi. Nah, itu ada yang buntu. Ngeblok di sebelah sini. Jadi alirannya terbuntu. Ini buntu. Buntu di aliran darah. Pembuluh darahnya untuk ke otak. Buntu. Buntu. Nah, nggak bisa belok alirannya akhirnya ke kanan. Kiri semua. Akhirnya saraf-saraf, neuron-neuron di sebelah kanan tadi mati. Karena nggak dapat makanan. Ini ada gangguan jantung. Ada gumpalan. Dia naik. Sama kayak kita buang sampah sembarangan, nutupi selokan, buntu. Jadi banjir. Seperti itu. Nah, tadi yang aliran tadi yang naik, dia buntu. Nyangkut di situ. Yang jalan kirinya buntu. Lah, itu neuron-neuron sel sarafnya mati. Ini kalau stroke yang pecah atau perdarahan. Ini aliran darah yang normal. Sedangkan ada gangguan pembuluh darah yang rentan, kayak ban motornya sudah tipis. Dipompa tinggi saja, dia langsung bisa brol, pecah. Itu dindingnya rapuh karena bannya sudah mulai tipis. Usia, tekanan darah tinggi, pecah. Akhirnya sel-sel sekitarnya mati, yang hitam-hitam itu neuronnya. Oke.
Itu contoh tentang stroke. Ada juga yang di bawah selaput otak. Ini kelihatan ada tulang ya, ada jarak. Ini ada pembuluh darahnya, ada bannya cacat pabrik ibaratnya. Nah, pecah seperti itu. Itu stroke perdarahan. Oke. Perkenalan stroke singkat saja. Ada stroke perdarahan dibuat karena tekanan darah tinggi, gangguan pembuluh darah, pembekuan darahnya terganggu. Ini tadi yang saya tunjukkan tadi, ada cacat pabrik ibaratnya, atau masalah dengan pembuluh darah. Tadi ada kelainan berupa pembuluh darahnya, ada benjolan di sini yang gampang pecah ketika emosi, itu seperti itu. Stroke sumbatan, ada kencing manis, tekanan darah tinggi, kolesterol, itu menyebabkan stroke sumbatan. Gangguan jantung. Nah, selain itu, selain otak, tadi kita bicara juga sistem saraf yang tadi. Kaki kita juga ada saraf, ngerasakan. Pernah dengar saraf kejepit di punggung? Saraf kejepit di punggung itu terjadinya karena ini gardu listrik dari tadi medula spinalis mengeluarkan serabut-serabut sarafnya. Kalau bantalannya, ini kita lihat bantalan. Ini ada tulang, bantalan, tulang, bantalan. Kalau bantalannya ada menekan di posisi dari gardu listriknya tadi, atau di saraf yang kuat dari sini, ini menekan saraf sebelah sini, otomatis saraf yang menjalar, yang mensyarafi sampai kaki atau tungkai, itu mengalami gangguan kayak listriknya koslet. Ada kesemutan, ada rasa panas, ada rasa tebal. Itu lagi-lagi maha besar ciptaan Tuhan, di mana kalau seandainya karena gangguan listrik atau gangguan apapun yang membuat kabel listriknya tidak bagus, maka otomatis kabelnya tadi seperti peta. Ada area yang kena dampak listrik, gardu listrik di wilayah Surabaya Selatan mati misalnya, ya otomatis Surabaya Selatannya koslet, tidak ada listrik, seperti itu. Jadi ini saraf kejepit di punggung karena bantalannya nekan, ini sarafnya ketekan oleh bantalan tadi. Ibaratnya saraf ketekan atau saraf kejepit, di sini bantalannya nekan. Tuh, demikian penjelasan dari saya. Mungkin seputar saraf. Semoga bisa dipahami oleh adik-adik semuanya. Saya kembalikan lagi ke Bu Wiwi. Terima kasih atas perhatian adik-adik dan partisipasi tanya jawabnya sangat seru. Terima kasih. Terima kasih Dr. Valen. Ya, sama-sama Bu Wiwi. Ya, kita beri tepuk tangan dulu ya, apresiasi. Tadi sudah diceritakan bagaimana maha besar ciptaan Tuhan untuk tubuh kita yang dipenuhi dengan kabel-kabel saraf mulai dari otak sampai ke seluruh tubuh, sampai ke bagian kaki paling bawah tadi ya. Baiklah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Mohon maaf memang kita agak mundur ya anak-anak ya waktunya ya, karena tadi kita mulainya juga mundur kurang lebih 20 menit ya. Tapi kita melihat esensi kepentingannya ya, saya pikir ini juga sesuatu yang sangat bermakna, berguna untuk kita, maka mari kita lalui sesi ini dengan sukacita juga ya. Dipersilahkan untuk yang bertanya. Ya, Bu. Siapa yang mau tanya? Siapa ini? Freya. Saya, Freya, ya ini ya, benar kan? Iya, benar saya, Bu. Sebentar, Dr. Valen ini satu-satu atau tiga gitu baru dijawab? Tiga Bu, nggak apa-apa. Oh ya, baik. Oke, yang pertama Freya juga. Yang kedua? Saya, Bu. Siapa? Sebentar, saya dulu. Freya. Yang kedua mungkin? Punya, Bu. Siapa ya? Sebut nama. Halo? Oh, Bu. Hah? Kurang jelas ya? Saya kurang jelas. Tunyo, Bu, 9C nomor 20. Thank you. Tunyo, Freya. Tunyo, satu lagi. Gabriela, Bu. Gabriela. Oh ya, sebentar. Sabar ya. Wah, ini kayaknya banyak ini pasiennya, Dok. Ya. Silakan untuk Katarina Freya. Perkenalkan diri dulu, nama, kelas, nomor absen. Ya, saya dari kelas 9A, nama saya Katarina Freya. Saya ingin bertanya, saya pernah mengetahui tentang penyakit yang namanya itu PTSD. Itu penyakit yang dimana orang itu nggak bisa merasakan sakit atau dingin atau panas. Nah, itu kalau misalkan dilihat dari rangkaian otak, itu sebelah mana yang misalnya nggak berfungsi atau mungkin faktor lain?
Oke. Sebentar Bu, saya tanya sebentar. PTSD yang di sini maksudnya Freya post traumatic stress disorder, bukan? Bukan. Atau apa? Kalau PTSD biar kita satu persepsi. Singkatan dari PTSD yang dimaksud Freya post traumatic stress disorder atau ada penyakit lain, Freya? Freya? Halo? Sebentar. Singkatan PTSD-nya yang dimaksud apa? Ini nggak tahu ya, saya menemukan dari salah satu film dan itu menceritakan tentang di mana orang itu tuh ada PTSD, bukan trauma atau disorder mental apapun, tapi di situ diceritakan kalau penyakit itu apa sih namanya? Orang itu nggak bisa merasakan sakit. Oke, ya saya paham. Tadi saya jelaskan dua makna. Yang pertama, masalah PTSD-nya sendiri sama masalah sensorik. Oke, saya paham. Nanti saya jelaskan. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Freya. Selanjutnya, Tunyo, pertanyaannya. Tunyo, silakan, Tunyo. Oke, Bu. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu mengenai yang apa itu? Saraf kecetit itu, bantalan kecetit. Nah, itu kenapa bisa menyebabkan itu? Kok bisa sponnya ketekan sampai ngenai saraf? Sama yang tentang singa tidur tadi yang kembali ke singa tadi itu min 70 volt tadi ya. Singa yang tidur membutuhkan rangsangan lebih dari minus 70 milivolt. Kalau misalnya singa yang pingsan itu membutuhkan berapa volt? Siap, baik. Nanti tak tanya. Nanti kita sama-sama bareng. Main singa nanti kita di sana. Ya, oke. Terima kasih Tunyo. Sangat menarik. Oke, Gabriel 9C. Bu, saya pernah baca di suatu buku itu ada hubungan antara sistem saraf, hormon, sama indera. Nah, saya mau tanya, bagaimana hubungan suaranya, volumenya? Oh, dengar Bu? Ya, dengar. Saya pernah membaca di suatu buku itu ada hubungan antara sistem saraf, hormon, dan indera. Nah, di sini saya mau bertanya, bagaimana hubungan sistem saraf, hormon, dan indera saat kita melihat sesuatu yang membuat kita merasa takut dan jantung kita berdetak secara cepat? Oke. Siap, nggak masalah. Boleh nanti saya jawab. Tanya-tanya loh dok, ini dok pertanyaannya dok. Siap Bu. Ya, silakan Dokter Valen. Terima kasih. Satu-satu. Freya dari 9A tadi, PTSD itu materi yang lumayan complicated atau lumayan berat. Jadi PTSD itu singkatan kalau memang persepsi kita sama, coba kamu cari lagi dari sumbermu. PTSD artinya post traumatic stress disorder singkatannya, atau gangguan stres atau ketegangan post trauma. Post trauma di sini dimaksud bukan trauma fisik tapi trauma mental biasanya. Nah, kalau PTSD itu masalah psikiatri atau gangguan mental kejiwaan. Cuma karena gangguan mental mungkin seringkali ada persepsi di otak kita terkait gangguan mental yang membuat akhirnya lebih dominan gangguan kejiwaan dibanding sama kenyataan sebenarnya. Oke, saya balik lagi ke slide saya yang untuk ini aja yang paling gampang. Ini. Oke. Jadi kalau untuk persepsi atau rasa sensorik tidak merasakan apa-apa, itu lobus parietal yang bekerja, yang bisa membuat kita merasakan tidaknya. Dan jangan lupa, lagi-lagi otak besar kiri itu membuat sisi kanan tubuh yang merasakan efeknya. Jadi kalau separuh kanan, lengan kanan, kaki kanan, tungkai kanan, tangan kanan, itu terganggu rasanya, berarti itu karena gangguan di otak sebelah kiri. Bisa di parietal di sini, atau bagian otak yang dalam, namanya talamus, itu juga bisa. Tapi ini gangguan organik atau gangguan dari sarafnya, otaknya. Dan di samping itu juga, kalau PTSD sendiri adalah masalah psikiatrik, kalau memang benar PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi, yang saya masukkan di sini, kalau gangguan kejiwaannya dominan, seringkali rangsangan-rangsangan pun akan kacau persepsinya. Kalau persepsi dan gangguan kejiwaan dan mental, itu diperankan oleh ini, lobus frontal, untuk gangguan kayak persepsi, gangguan kayak
Kejiwaan itu kognitifnya di lobus frontal, persepsi lain adalah di lobus temporal tadi. Sorry. Ini kayak memori, emosi, ini ada sistem limbik di lobus temporal. Ini agak lebih dalam, karena pertanyaannya PTSD dalam, saya kasih agak dalam sedikit. Jadi PTSD itu kemungkinan besar gangguan psikiatri, kalau memang singkatan seperti tadi. Yang kedua, sensorik bisa terganggu kalau di lobus parietal atau di talamus. Tapi kalau dari segi kejiwaannya, emosinya, itu bisa di lobus temporal, di sistem limbik. Kalau dari kognitif atau fungsi luhurnya, itu bisa dari lobus frontal. Itu. Freya sampai di sini paham? Yang pertanyaanmu seperti ini maksudnya? Agak berbeda, tapi paham kok. Nggak apa-apa, Dok. Tapi PTSD-nya yang coba cari singkatan lagi. Karena PTSD di dunia medis post traumatic stress disorder. Dan itu bukan gangguan saraf primer, tapi gangguan lebih ke kejiwaan. Jadi area mana yang terkena tergantung mana yang terganggu duluan. Kalau orang jelas-jelas kalau misalnya stroke di area parietal itu otomatis gangguan rasa di sebelah sisi berlawanan dari sisi yang kena otaknya. Oke, itu maksud saya, analogi saya seperti itu. Cuma mungkin nggak saya dalami lagi daripada nanti tambah bingung. Oke deh. Ya, makasih ya, Freya. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian Tunyo. Tunyo ada saraf kejepit sama singa tidur. Saraf kejepit. Sebentar. Nah ini. Saraf kejepit itu kenapa kok bisa gini? Bisa karena jatuh. Bisa karena angkat beban bungkuk mendadak. Angkat terlalu berat. Misalnya Tunyo mau pamer kekuatan di depan teman-teman cowok. Aku loh bisa ngangkat 200 kilo. Bisa kuat ngangkat saat itu. Tapi mungkin sampai rumah kejepit bantalannya. Ada pasien saya nge-gym, laki-laki. Badannya besar. Beratnya 90 kilo. Habis nge-gym malam-malam ke UGD. Ternyata kondisinya nge-gymnya di depan teman-temannya. Bawa beban ngangkat sampai 180 kilo kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya diperiksa ternyata ada kejepit di bantalan tulangnya. Jadi kalau kita ingat ini di tulang punggung lumbal atau tulang punggung bawah, angka 4, angka 5, dan tulang ekor angka pertama itu pusat gravitasi. Sering cedera, sering menahan beban. Otomatis gerakan yang terlalu sensitif, yang terlalu membuat beban berat, itu bantalannya bisa ibaratnya bahasa simpel sederhana sehari-harinya, bantalnya mencotot atau menjorok keluar seperti itu. Dan membuat sarafnya sengkring-sengkring atau kerasa kayak kesemutan, tebal, panas seperti itu. Oke, yang singa tidur, Tunyo, kalau singanya semaput pingsan gimana? Di sistem saraf cuma ada singa tidur. Kalau mau cari singa semaput atau pingsan, kita nanti main ke Taman Safari bersama, yuk. Nanti saya ajak. Saya bagian nyupirnya tapi, kamu yang bagian turun waktu di kandang singa. Jadi kamu cari singa yang pingsannya, kemudian kamu bangunkan. Kalau saya cuma ngelihat dari jauh, nanti tak tolong kalau ada apa-apa si Tunyo. Jadi itu sih. Jadi Tunyo, kalau untuk singa tidur di sistem saraf, hanya singa tidur saja. Jadi hukumnya iya atau tidak. Tidur atau bangun. Tidak mungkin pingsan ada hukum itu tidak mungkin. Kalau misalnya orang kena stroke, sarafnya rusak, ya sarafnya tidak bisa bekerja. Sarafnya mati, sudah nol. Listriknya dirangsang berapapun tidak bisa. Itu. Tunyo, kira-kira penjelasan saya dipahami? Itu sama untuk manusia yang pingsan itu. Duh, beda. Manusia pingsan kan karena otaknya. Ini kan karena tadi singa tadi kan ibarat dengan sel saraf. Kalau manusia pingsan bisa banyak faktor. Karena aliran darah ke otak, nggak dapat oksigen, nggak dapat gula. Misalnya kalian upacara dulu, zaman sekarang kan online. Kalau dulu kami upacara di lapangan, kalau kena panas, nggak makan pagi, ya pingsan. Karena otak nggak dapat oksigen sama gula. Seperti itu itunya. Tapi beda, nggak bisa disamakan dengan singa tidur kalau pingsan pada manusia. Oke. Ada lagi? Mau ke Taman Safari bareng tuh Nyo, jadi tadi ajaran saya. Nggak apa-apa, terus. Tapi Nggak masih apa-apa. Kamu yang turun, aku yang nyupir ya, nggak apa-apa. Singanya takut COVID, Dok. Oh iya, siap, ya udah. Oke, Gabriela terakhir. Makasih ya tuh Nyo, saya ganti ya. Gabriela, hubungan saraf, hormon dan indera. Oke, bagus sekali contohnya. Misalnya dikejar anjing sampai takut, sampai berdetak cepat jantungnya. Kenapa? Karena saraf dikejar anjing itu membuat rangsang kita. Rangsangannya, ada anjing datang. Kemudian
saya balik lagi, Gabriela mana Gabriela? Saya tanya balik sedikit. Iya, Dok. Kalau misalnya dikejar anjing, kemudian lari, takut, dan keringat dingin sampai nadinya berdebar, setuju? Iya. Oke, dikejar anjing. Kamu tahu dikejar anjing dari mana? Dari kan saya lagi lari gitu, terus anjingnya kayak ngejar gitu. Tahu dari mana? Dari pembauan atau dari penglihatan atau dari apa? Ini suaranya. Dari suara. Oke, berarti rangsangan suara masuk ke telinga. Atau apalagi selain suara? Rangsangan mata kan? Penglihatan. Iya. Masuk ke mata. Rangsangan masuk ke telinga, masuk ke mata. Itu lewat saraf yang menerima akan diantarkan ke otak. Setuju sampai sini? Otak? Setuju, Dok. Oke, dari otak ada 2 sistem yang dibangunkan oleh otak, yaitu sistem untuk motorik tadi dan berpikir tadi membuat kamu lari dulu. Setuju? Setuju, Dok. Oke, sistem otak juga ada namanya merangsang sistem saraf otonom. Otonom tadi berhubungan dengan hormon. Di sini seringkali hormon yang keluar kalau keadaan stres, emosi, tegang adalah hormon adrenalin. Setuju di sini? Setuju, Dok. Oke, hormon adrenalin itu yang membuat perubahan jantungnya berdebar, keringatan, kemudian pembuluh darahnya sampai mengkerut, sampai tekanan darahnya naik ya karena hormon adrenalin tadi. Kemudian apa mungkin cuma kamu lari saja tanpa hormon naik? Nggak mungkin, satu set ciptaan Tuhan lagi. Dan apa mungkin cuma sistem otonom saja yang dihubungi, yaitu nadinya berdetak kencang, kamu tekanan darahnya naik, sedangkan tapi diam saja sambil berdoa. Namanya usaha, walaupun berdoa ya ora et labora. Kalau berdoa saja sambil hormonnya aktif cuma dak dikduk membiarkan anjing datang dan memakan kita, rasanya enggak. Jadi itu Tuhan menciptakan kita satu set. Kecuali kalau mungkin kalian nggak berpikir panjang, itu biasanya terjadi kalau hormon ini agak-agak kacau. Kalau misalnya kalian ditembak atau menembak cewek itu beda, langsung nggak bisa lari. Tapi kalau masalah anjing, hormon ini adalah contoh klasik, hormon adrenalin. Tapi kalau masalah ditembak atau ditembak cowok atau cowok nembak cewek, biasanya dak-dikduknya dulu, tapi nggak bisa lari. Malah lengket lemnya. Saya juga nggak tahu. Mungkin kalian harus neliti di bawah sepatu kalian ada lem apa. Sampai nggak bisa lari, sampai bibirnya juga agak nggak bisa buka waktu pendekatan sama cowok atau cewek. Itu sih. Sampai sini, Gabriela. Paham? Iya, Dok. Paham. Oke. Ada lagi? Sudah, Bu. Makasih banyak, Bu Wiwi. Baik, terima kasih. Sebelum pertanyaan berikutnya, saya daftar ikut ke Taman Safari ya, Dok, sama Tunyo. Boleh, Bu, sama Tunyo, tapi Tunyo yang turun, Bu. Kita yang di mobil. Ya, press list-nya masuk ke saya ya. Oke, lanjut. Sesi kedua, silakan. Ayo, cepat. Siapa? Roy, Bu. Roy, iya. Silakan, Roy. 9B ya. Ya. Ya, Roy. Ya, Dok. Jadi saya pernah mendengar kelainan yang namanya Parkinson sama sindrom Tourette ya. Nah, kalau saya nggak salah itu dua kelainan itu menyebabkan adanya gerakan yang nggak sadar atau yang nggak dimaui. Nah, itu penjelasannya gimana, Dok? Kok bisa ada gerakan-gerakan yang tidak sadar itu? Dan apakah ada perbedaan dari dua kelainan itu? Terima kasih. Baik, oke, bagus. Satu. Yang kedua, ayo dari 9B. Tere, Bu. Tere, silahkan. Ayo, Tere. Dokter, saya mau tanya. Biasanya kan orang kalau kena api gitu kan, dia menghindar, sakit, panas gitu kan. Nah, tapi kenapa kalau kita digelitikin, kita malah ketawa? Dan apa fungsi ketawa itu? Iya. Oke, ya. Sangat menarik pertanyaannya. Ayo yang ketiga, dari C atau dari D? Saya, Dok. Siapa? Ya, silakan. Nama? Fang. Ya. Siapa, sorry? Fang. Fang. Iya, betul. Iya. Oh iya, Fang. Dari kelas 9B ya? B. Fang, Dok. Ya, iya, namanya makasih. secantik orangnya, Fang. Ya, silakan. Ini saya tidak tahu ada hubungannya sama saraf atau tidak, tapi kalau misalnya tiba-tiba itu jantung berdetak kencang, terus sakitnya itu sampai jalar ke kepala, terus sesak nafas sedikit, itu alasannya gara-gara apa ya? Wow, sampai kepala, sampai agak pening gitu atau nyeri gitu mungkin kepalanya? Nyeri, Bu. Oh, bagaimana, Dr. Valen? Sudah ya, siap? oke, nanti saya jawab. Ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama dulu, Roy, Parkinson sama sindrom Tourette. Bagus sekali bacaannya. Saya dulu waktu SMP nggak baca Parkinson loh.
Roy, sama nggak baca sindrom Tourette saya. Saya SMP lihatnya Shinchan sama Doraemon saya biasanya tiap jam 8 pagi. Tapi bedanya saya lulus duluan daripada Nobita. Nobita masih kelas 5 SD terus, saya sekarang sudah jadi dokter. Bedanya itu sama Nobita. Jadi kalau kamu udah baca Parkinson sama sindrom Tourette, bagus sekali. Maju sekali. Cuma hati-hati. Jadi untuk penyerapan ilmunya gini. Sistem saraf ada yang gerakan disadari sama gerakan yang tidak disadari. Gerak yang disadari tadi lewat jalur ini, tadi sudah saya jelaskan ya. Nah ini gerak yang disadari. Gerak yang disadari lewat sistem ini tadi. Tapi ada namanya jalur piramidal. Sedangkan jalur di luar piramidal itu namanya jalur ekstrapiramidal untuk gerakan yang tidak disadari. Gerakan yang tidak disadari, misalnya gerak disadari kita bisa sangat cepat menonjok. Lah, gerakan yang tidak disadari itu seperti kayak fungsinya ekstrapiramidal itu untuk mengendalikan ngerem biar gerakannya halus, beraturan, terkoordinasi. Jadi gerakan kasar yang kuat banget itu dihaluskan oleh sistem namanya ekstrapiramidal. Kalau gangguan di luar, sebentar saya nyari. Oke. Kalau gangguan di luar sistem ini namanya piramid, namanya piramid. Jadi sistem ini adalah sistem piramidal, itu yang disadari. Jadi Parkinson itu adalah gerakan ekstrapiramidal. Dan Parkinson gangguannya adalah terletak di sini. Di batang otak bagian midbrain atau mesencephalon, di mana ada zat namanya dopamin, itu produksinya kurang. Karena usia, degenerasi, trauma, itu kayak gitu. Jadi Parkinson. Nah, kalau zat ini kurang, gejalanya orangnya saat diam gemetaran. Kemudian ngomongnya pelan. Saya tidak makan nasi. Seperti itu. Suara ekspresinya datar, tangan gemeteran, gerakannya kaku, pelan. Kemudian jalannya langkahnya pendek-pendek, steppingnya pendek-pendek. Nah itu Parkinson. Itu gejala dari Parkinson sama gangguannya di batang otak bagian mesencephalon dan mengenai sistem ekstrapiramidal. Sedangkan sindrom Tourette itu adalah gerak juga involunter, juga tidak disadari. Itu kelainan juga sistem saraf, biasanya pada anak-anak. Biasanya kayak gerakan menghentak sama ada suara melengking, ada suaranya tidak bagus, seperti itu. Nah itu juga ada campuran antara saraf sama kelainan neuropsikiatri, jadi saraf dan psikiatri. Itu gangguan dari gerak perintah yang tidak disadari. Jadi bukan di luar sistem piramidal tadi. Itu jawaban saya sih. Jadi Parkinson itu murni karena gangguan di batang otak yang karena produksi zatnya, sedangkan sindrom Tourette itu kombinasi dari neuropsikiatri, dari saraf dan jiwa, dengan misalnya gerakan spontan dan kadang-kadang melibatkan lengkingan suara, terganggu seperti itu, Tourette, dan gerakannya juga nggak disadari juga, ekstrapiramidal semuanya. Jadi seperti itu. Cuma ya untuk mekanisme dalamnya terlalu dalam nanti kalau saya jawab di sini. Tapi intinya seperti itu. Paham ya, Roy? Roy? Halo? Iya, paham, dokter. Oke. Sekarang Tere. Makasih, Roy. Tere, api menghindar. Gunanya ketawa atau fungsinya? Kalau zaman sekarang gunanya ketawa. Atau fungsinya biasanya buat IG story. Kalian ketawa dulu, masukin IG story. Hai guys, saya lagi di sini kena api loh itu. Kalau zaman sekarang. Tapi kalau dalam hal serius, kalau misalnya api menghindar, sedangkan kalau diklitik-klitik kok ketawa atau fungsinya apa kok ketawa? Saya tanya dulu ke Tere. Kalau digelitikin, misalnya di kaki atau di daerah perut, itu kakimu menarik atau tidak? Maksudnya kayak menarik dari gelitik-gelitik atau tetap malah memajukan ke gelitik-gelitik? Tere. Saya malah nendang-nendang. Ya, itu kan gerakan menghindar. Jadi gerakan menghindar nggak hanya menarik, tapi menjauhi rangsang. Upayamu untuk menjauhi rangsang gelitik adalah dengan menendang. Saya tanya, kalau misalnya mamamu atau papamu gelitik Tere di perut, kira-kira Tere gimana? Perutnya tambah dimajukan atau kayak modelnya perutnya menggeliat? Menggeliat. Nah, itu gerakan menghindar. Jadi gerakan menggeliat, gerakan menendang itu adalah gerakan menghindar. Sama kayak tangan tadi terkena api, langsung tarik. Kalau ketawa fungsinya apa? Ya itu bisa jadi karena merasa bahwa geli sendiri sensasi di proses ke otak. Mungkin di alam bawah sadar kita, lewat tadi ada sistem ekspresi kita dari otak, lah itu yang membuat kayak ketawa. Seperti itu. Jadi itu peristiwa yang kompleks.
Tapi intinya sama-sama gerakan menghindar dilakukan. Kalau nendang sama menggeliat itu adalah gerakan menghindar dari rangsangan. Tapi rangsangannya kan nggak mengancam, jadi nggak seserius. Kalau kena api langsung tarik cepat, nggak nendang-nendang atau apa. Dibandingkan kalau kalian kena api, kemudian kalian berusaha, kecuali kalau kalian punya ilmu sakti, di mana kalau misalnya tangannya kena api, malah tangan kanannya malah dipukul-pukulkan, biar apinya mati. Yaitu sampai mati itu mungkin gerakan menantang, bukan menghindar. Tapi secara umum adalah gerakan menghindar, Tere. Paham sampai di sini, Tere? Oh ya dokter, saya juga mau tanya. Itu kan juga ada hukuman ketika kita itu dikelitik-kelitik terus sampai ketawa terus sampai kita mati. Apa itu ada hubungannya sama Enggak saraf? ada sampai mati. Ada. Kecuali kamu kalau digelitiknya di jalan raya, kena tabrak mobil baru mati. Tapi kalau digelitiknya di perut nggak mati, nggak ada. Digelitik sampai mati nggak ada. Jadi hukuman mati lah nanti, jadi nggak bisa. Kecuali kalau digelitik-gelitiknya main gelitik-gelitikan sama teman-temannya di jalan raya ketabrak mobil, ya itu bisa mati. Kalau kamu digelitik-gelitik sambil duduk diem ya nggak mati. Nggak ada itu. Mitos. Jangan percaya mitos-mitos yang aneh-aneh. Tapi itu saya baca ada di penyiksaan zaman Nazi gitu dokter. Ya, tapi sampai berapa lama gelitiknya? Nggak tahu. Tapi ya itu kan makanya gak usah baca aneh-aneh. Baca yang anu aja, yang keren-keren aja, yang terbaru. Kalau ilmu aku nggak tahu, saya nggak menjawab masalah itu, kecuali ya itu digelitik-gelitik kemudian main ke jalan raya nyebrang lah, itu baru bisa meninggal. Oke, Rere, makasih ya. Saya ganti Fang-Fang. Oke, Fang-Fang. Jantung berdetak kencang, kemudian nyeri kepala, sesak nafas. Kalau zaman sekarang, sesak, nyeri kepala, ada sumber-sumber, ada jantung berdetak kencang, ya hati-hati COVID kalau zaman sekarang. Apalagi ada sumber-sumbernya, atau sumber suhu badan naik, ada sesak nafas, kemudian nyeri kepala, ada kayak keringetan atau apa, hati-hati kalau zaman sekarang, karena masa pandemi. Tapi hal ini juga bisa dialami karena ketegangan, misalnya tegang membuat otot-otot di sekitar kepala dan leher juga kaku. Akhirnya bisa membuat nyeri kepala tipe tegang. Kemudian karena ketegangan juga hormon tadi, adrenalin tadi juga membuat jantung berdetak. Kemudian kalau pas tegang juga sesak, kayak modelnya keringatan, keringat dingin, sesak, jantung berdetak itu karena hormon adrenalin bisa. Tapi kalau karena keadaan penyakit, itu kita harus hati-hati. Bisa dari dua sumber, yaitu dari sumber jantung dan paru, ya anggap aja tiga, berarti jantung, paru, sama otak. Karena kalau jantung berdetak kencang, takutnya dari jantung, sesak nafas dari paru, dan nyeri kepala juga dari otak dan sistem di luar otaknya tadi, kayak misalnya tulangnya, kemudian kayak otot-otot di luar kepala, itu juga pengaruh ke sana. Jadi Fang-Fang, untuk pertanyaannya memang agak luas, dan jawaban saya agak luas, ya bisa kalau faktor jawaban saya, faktor sekarang, hati-hati COVID. Kalau jawaban yang lainnya, dari segi emosi ketegangan juga bisa membuat tadi sudah saya jelaskan mekanismenya. Yang ketiga, kalau dari penyakit, hati-hati, coba evaluasi, segera kontrol ke dokter. Misalnya dari segi parunya, jantungnya, maupun sarafnya. Itu jawaban saya, tiga garis besar tentang jawaban saya. Terima kasih. Mungkin Bu Uli, terima kasih. Dok. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk 3 pertanyaan. Nah, dokter, ini sekarang sudah pukul 9:22, begitu ya? Bagaimana? Ya, kita? Apakah kira-kira kalau ada satu pertanyaan lagi, dokter masih punya waktu atau memang harus ada kegiatan? Boleh, apa yang menarik boleh Bu, kayak tadi main singkat tidur bareng ke Taman Safari, boleh Bu. Pertanyaan adik kelasnya dokter ini pasti menarik gitu ya. Nah, ya. Tapi zaman saya tidak pernah belajar kayak gini, Bu. Zaman saya tidak pernah diajari seperti ini, Bu, zaman saya. Oh iyalah, ya zaman tahun berapa waktu itu ya? Iya, makanya kalian adik-adik udah beruntung dan John ini raise hand. Oke, John 9C raise hand. Oke, thank you. Karena kalau nggak raise hand juga nggak kelihatan di sini ya. Silakan John. John, tadi raise hand mau tanya. Selamat pagi, dokter. Pagi, John. Ya, Bu. Ya, saya ingin menanyakan untuk masalah Down syndrome ya, dokter. Kalau Down syndrome itu kan kelainan untuk secara putus perkembangan John. sarafnya dia juga. Putus. Sinyalnya putus, John. Halo, saya nggak dengar jelas. Saya nggak dengar jelas. Maaf, tolong diulangi. Oh. Sudah jelas? Sudah, ya. Pelan-pelan coba ulangi. Ya, silakan John. Oke.
untuk pertanyaan saya itu apakah Down syndrome memberi pengaruh pada perkembangan saraf untuk menerima rangsangan gitu. Perkembangan saraf. Oke, ya, makasih. Bagus, John. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada 5 menit. Apakah ada lagi selain John? Stanley, Bu. Stanley, Bu. Stanley, ya silahkan. Ayo Stan. Jadi dokter juga kan, nih. Jadi di saraf itu kan ada 3 ion kalau nggak salah, Bu. Ada ion Na, ion Cl, dan ion K. Bagus. Nah, gimana? Itu saya tuh mau tanya, ada 2 poin sih. Yang pertama itu bagaimana kayak pergerakan 3 ion itu dalam kondisi saraf menerima rangsang atau tidak? Dan apakah ada suatu penyakit tertentu yang bisa mengganggu pergerakan 3 ion ini? Bagus, menarik sekali. Keren pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kalau saya jelaskan agak pusing, jangan vertigo loh ya. Iya, Pak. Santai aja. Nggak apa-apa ya. Pokoknya siap tanya, berarti siap konsekuensi, saya jawab lebih dalam lagi. Bagus. Ya, apakah sudah cukup 2 atau mungkin ada yang lain? Ini untuk yang terakhir. Halo, teman-teman. 9A, B, C, D. Yuk, siapa mau tanya? Satu lagi mungkin? Adakah? 2 partisipan resen. Ya, siapa ini ya? Aku gak lihat ini 2 partisipan. Nasya sama Tito. Ya, wes sekaligus ya. Ini pertanyaan terakhir. 2. Nasya dan Tito. Ya, silakan. Siapa dulu? Wah, Dok, banyak Dok pasiennya Dok ini Dok. Ayo Nasya, silakan. Nasya dulu terus setelah itu Tito. Oh iya. Saya mau bertanya ini sehubungan dengan pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi saya tuh pernah mengalami sakit gigi. Jadi gigi itu terasa ngilu dan juga nyeri. Bahkan mengalami pembekakan pada gusi. Tetapi gigi saya itu nggak hanya sakit, bahkan kepala menjadi pusing dan juga badan bisa menjadi lemas. Itu kenapa bisa hal tersebut bisa terjadi? Yang sakit itu gigi, tetapi kepala dan juga tubuh itu menjadi lemas. Dan juga apakah kalau sakit gigi tersebut tidak ditangani lebih lanjut, apakah bisa menyebabkan bahaya gitu? Terima kasih. Bagus, terima kasih. Ya. Nasya ya namanya. Nasya. Nasya. Ya, makasih Nasya. Bagus. Selanjutnya Tito dari 9C. Ya, yuk. Ya, silakan Tito. Oh, iya, selamat pagi Dok. Saya Tito. Jadi dari internet tuh saya baca ada yang namanya penyakit gangguan saraf tak sadar. Nah, gejala-gejalanya tuh misalnya tuh orang itu terdorong untuk misalnya melakukan suatu kegiatan yang kayak tiba-tiba pengen berkedip atau tiba-tiba pengen menaikkan alis. Habis itu mengangkat-mengangkat bau sendiri. Nah, saya tuh penasaran apa yang menyebabkan orang tersebut itu untuk melakukan gerakan-gerakan secara berulang yang secara acak ini, dan apakah ada hubungannya sama kejiwaan dari orang tersebut? Apa kayak pemicunya gitu loh, Dok, gitu. Makasih. Bagus, oke. Mantap pertanyaannya. Terima kasih. Tapi ya tentang saya berarti paling enggak minat mereka untuk adik-adik sekalian untuk baca atau untuk mengetahui masalah saraf besar loh Bu Wiwi di sini. Ya. Saya lihat sih antusiasnya tinggi. Oke, saya jawab satu-satu. Untuk Down syndrome. Down syndrome adalah gangguan genetik. Namanya trisomi pada kromosom 21. Itu Down syndrome. Oke. Kromosom adalah cikal bakal untuk pembentukan dari sel-sel tubuh kita. Jadi misalnya kayak semacam suami istri, suami menurunkan kromosom tertentu, istri menurunkan kromosom tertentu, dan dua-duanya gabungannya melebur pada anak. Jadi trisomi 21 di kromosom manusia ada 46, 23 pasang. Nah, ini pada nomor 21-nya ada gangguan atau kelainan abnormalitas di situ. Lah, Down syndrome sendiri selain dari fisik, misalnya kelihatan ada fisik, jari-jarinya ada kayak garis lurus di sini, kemudian jarak antar matanya juga lebar, juga di samping itu juga ada gangguan dalam perkembangan saraf dan emosi. Jadi seringkali ada seperti mengalami keterbelakangan fisik maupun mental. Jadi Down syndrome mengganggu perkembangan fisik, iya, mengganggu perkembangan saraf
dan otak, iya. Mengganggu perkembangan mental dan usianya. Mungkin usianya dewasa, tapi mentalnya, umur mental tidak sesuai dengan umur usia kenyataannya. Itu karena Down syndrome sendiri bisa. Dan cikal bakalnya karena gangguan trisomi atau kromosom yang harusnya 2 jadi 3 pada kromosom nomor 21, itu Down syndrome. Tuh, oke. Sampai di sini John mungkin paham? Paham, Dok. Siap, oke. Kemudian saya ganti ke Stanley. Stanley, menarik sekali pertanyaannya. Ini biasanya saya jelaskan di mahasiswa tingkat dasar. Berarti, tapi saya coba naikkan lagi untuk Stanley. Oke, di sini. Tadi kan Stanley mana Stanley? Kita diskusi Stanley. Tadi sudah baca, katanya ada 3 ion yang penting menentukan singa tidur tidaknya. Dalam keadaan arti singa di sini adalah saraf, sel saraf istirahat tidaknya, yaitu ion natrium. Setuju Stanley? Natrium, kalium, klorida, betul? Betul. Oke. Natrium sendiri Stanley. Natrium itu adalah muatannya positif atau negatif Stanley, natrium? Natrium itu positif. Bagus. Kalium? Kalium positif juga. Klorida? Negatif. Negatif. Oke. Dalam keadaan istirahat, nilai sel saraf kita, potensial aksi atau listriknya adalah minus 70. Dalam sel artinya lebih minus daripada di luar sel, dan minusnya minus 70 di sini. Oke. Saya tanya, kalau seandainya ada gejala seperti ini, bukan gejala, tapi kondisi seperti ini, peristiwa, listriknya, rangsangannya nyampe ke sini, dan membuat potensi listriknya lebih dari min 70, lebih besar, anggap aja min, jadinya min 50. Saat min 50, di mana angka listriknya lebih besar dari keadaan angka listrik saat istirahat, itu ion natrium masuk. Kira-kira kalau ion natrium masuk, dalamnya lebih positif atau lebih negatif? Lebih positif. Bagus, lebih positif. Akhirnya kalau lebih positif, sarafnya bekerja atau tidak, Stanley? Bekerja. Lebih bekerja. Bagus di situ. Oke. Nah, kalau bekerja terus, sarafnya apa nggak capek? Saat kondisi normal, setelah sinyalnya atau rangsangannya selesai, saraf sudah tidak memberikan respon, disusul oleh tubuh kita. Tubuh kita yang kalau udah capek, kalium dari dalam keluar. Kalau kalium dari dalam keluar, jadinya selnya jadi lebih positif atau lebih negatif, Stanley? Lebih negatif. Lebih negatif. Kalau lebih negatif, dia yang tadi dari nilainya min 50, dia jadi kembali ke min 70, bisa kan? Bisa. Bisa. Jadi dia tujuannya istirahat. Jadi biar nggak lebih kerja lagi, dia kembali turun lagi. Dan pola istirahat yang kedua, ion klorida, dia masuk ke dalam sel. Ion klorida negatif atau positif, Stanley? Negatif. Negatif. Kalau masuk ke dalam sel, jadinya selnya negatif. Ya. Negatif juga, lebih negatif. Sudah kalium sudah keluar, klorida sudah masuk. Inti dalam selnya, dalam sel sarafnya lebih negatif dan membuat keadaan istirahat. Jadi kalau singanya bangun, natriumnya masuk, muatannya positif. Kalau singanya mau tidur lagi, kaliumnya dikeluarkan atau klorida dimasukkan biar kembali atau lebih kecil lagi dari minus 70 dan balik lagi akhirnya ke minus 70. Paham sampai sini, Stanley? Paham. Oke. Nah, penyakit tertentu yang mengganggu natrium, kalium, dan klorida. Stanley, kalau habis kamu renang atau habis olahraga berat, kamu makan nasi berapa piring? Tergantung sih, bisa 1, bisa 2 kalau benar-benar lapar. Bisa 2, bisa. Bisa. Kalau makanannya enak, udah habis olahraga makanannya enak, bisa makan 3 piring? Misalnya bebek goreng 3 tambahin. Piring kurang yakin. Kurang yakin. Apa aja. Sehari-hari kamu makan 1 piring, kemudian kamu karena ikan enak, lauknya enak, karena kamu habis olahraga, kamu makan jadi 3 piring. Kira-kira kadar apa yang di dalam darah naik? Kadar gula atau protein atau apa? Gula. Gula, bagus. Gula darah naik. Oh, apa hubungannya? Gula sama natrium, kalium, klorida. Gula, biar masuk ke dalam sel tubuh kita, itu lewat pompa dari menggunakan keseimbangan natrium dan kalium. Kalau gula darah dimasukkan ke tubuh kita, sedangkan kaliumnya banyak keluar, otomatis kaliumnya mengalami kekurangan. Jadi orang dalam tubuhnya mengalami kurang kalium karena habis banyak makan, itu namanya hipokalemi. Jadi kenapa itu terjadi? Karena gula
butuh dimasukkan ke dalam sel itu melalui keseimbangan natrium dan kalium. Kalau banyak makan, gulanya banyak masuk, kalium dalam darahnya lebih rendah. Nah, itu karena tadi satu masuk, satu keluar keseimbangannya. Itu hukum alam. Membuat kalau kalium, penyakitnya yang membuat kayak lemes otot, kemudian nggak bisa gerak. Itu banyak kejadian pada pasien saya. Habis makan berpiring-piring, kemudian lemes otot, kaliumnya cuma rendah nilainya. Jadi itu contohnya. Penyakit tertentu yang mengganggu natrium, kalium, dan klorida. Paham Stanley di sini? Paham. Oke, terima kasih. Saya ganti ke Tito ya. Tito, gangguan saraf tidak sadar dan kejiwaan. Gangguan saraf tidak sadar. Tito mana Tito? Sini, Pak. Oke, Tito. Jadi kalau gangguan saraf tidak sadar, itu bisa kayak kondisinya seperti ini. Kan kayak kedip-kedip. Ya. Atau kayak kedip-kedip, atau kayak mulutnya berkedut, itu tidak sadar. Gerakannya adalah gerakan involunter atau tidak disadari. Lagi-lagi karena perintah sistem otonom sama sistem saraf yang tidak disadari kita. Dan itu di luar dari sistem piramidal. Kalau sistem piramidal pasti disadari. Nah ini, di luar sistem ini kalau tidak disadari. Dan gerakan ini tidak bisa dikendalikan dengan perintah karena tidak disadari. Ada hubungan dengan kejiwaan? Ada. Kalau makin cemas, makin tegang, itu lebih banyak memicu gerakan tersebut terjadi. Dan berkedipnya atau angkat alisnya dan angkat bibir, goyang, dan lain-lain itu sendiri. Itu karena gangguan dari kelistrikan di dalam otak kita. Ada obatnya, ada juga caranya untuk selain itu bisa diterapi. Mungkin kayak misalnya kalau wadah berkedut, atau bibir kayak kedutan, itu ada namanya terapi botok, ibaratnya untuk suntikan, melemaskan otot, biar nggak kontraksi seperti itu. Jadi itu contohnya dan jawabannya. Jadi kejiwaan mempengaruhi? Iya, kalau cemas, makin merangsang, gerakan tidak disadari. Ya, terima kasih, Tito. Kemudian Nasya, pertanyaan terakhir. Sakit gigi, nyeri, bengkak, kepala pusing, dan lemas. Oke. Nasya mana, Nasya? Iya. Ya, sakit gigi, kalau misalnya sakit gigi, kan otomatis ada radang. Sakit gigi kan kayak ada bengkak di gigi, kemudian wajahnya bengkak. Karena radang ini juga akhirnya membuat otot-otot di sekitarnya ketarik, yang pertama. Yang kedua, radang mengeluarkan namanya sat dalam darah, itu untuk merangsang kerja otak, merangsang kerja yang organ-organ yang lain, mempengaruhi ibaratnya seperti itu. Jadi kalau radang mengeluarkan rangsangan dari sat tadi, itu membuat kalau misalnya merangsang bagian pengatur panas di otak. Nasya pernah tahu kalau orang infeksi atau sakit gigi infeksi bisa panas tubuh. Ya, karena panas badannya, karena tadi sakit gigi, reaksi radang, ada sat di dalam darahnya yang naik ke otak. Akhirnya otaknya membuat perintah untuk ngatur suhu dari 37 jadi 39, seperti itu. Oke, kemudian otak juga yang mempengaruhi persepsi nyeri. Kemudian otak juga karena nyeri, karena radang, badan nggak enak semua. Otot kena, otak kena juga. Dan apa bahayanya? Kalau bahaya di bidang saraf, selaku saya dokter saraf, seringkali kalau infeksi gigi atau infeksi dari sinus atau dari lubang-lubang di daerah hidung sini, itu hati-hati kalau tidak diobati tuntas, takut bisa naik ke otak jadi abses atau kayak benjolan di otak karena radang tadi, lewat darah tadi. Apalagi kalau radang, pertahanan otak sama pertahanan tubuh kita jadi lemah, jadi gampang kuman maupun sel-sel radang naik ke otak, itu bahayanya. Kalau bahaya yang dari segi otak, bahaya yang segi lain, ya panas, ya sakit sebadan, bahkan kalau infeksinya tinggi juga bisa membahayakan nyawa. Kalau memang infeksinya, misalnya karies gigi, sakit gigi juga bisa membuat tetanus, seperti itu. Jadi itu sakit gigi dan bahayanya. Jadi saya bahas banyak biar, tapi nggak mendalam, biar dapat gambarannya. Itu Nasya, paham ya? Ya, paham. Terima kasih. Ya, sama-sama Nasya. Terima kasih Bu Wiwi sudah. Bu Wiwi. Bu Wiwi, halo, selamat pagi Bu Wiwi. Bu Wiwi. Ya. Baik, Bu, terima kasih Bu. Baik. Terima kasih para siswa untuk 4 sesi pertanyaan dan sekian banyak siswa yang sudah bertanya dan terlibat.
Saya pikir mungkin waktunya kita sudah cukup gitu ya. Tapi seandainya mungkin kalian masih ada yang penasaran, mau bertanya, boleh menyampaikan secara tertulis kepada saya. Akan saya sampaikan kepada Dr. Valen supaya bisa dijawab sehingga keinginan tahuan kalian bisa terjawab. Mengingat waktu sudah lebih dari yang seharusnya. Untuk itu saya sangat-sangat berterima kasih dan mohon maaf untuk waktu yang menjadi agak molor ini ya. Ya, begitukah Dokter Valen kira-kira ya? Bisa terima ya. kasih Bu Wiwi, terima kasih adik-adik sekalian juga ada beberapa chat message saya juga terima kasih sampaikan. Bu Wiwi. Baik Bu, ya. Iya. Baiklah anak-anak, kalau boleh saya sampaikan sedikit kesimpulan dari materi kita untuk hari ini bahwa secara umum tadi sudah disampaikan bagaimana Tuhan sudah menciptakan secara luar biasa tubuh manusia. Gitu ya. Jadi ada sistem yang sangat luar biasa di mana kalau misalnya gambarannya tadi ada tamu, kemudian ibu mendengar tamu dan ibu meminta tolong pada adik untuk membukakan pintu. Nah, ternyata itu bisa diuraikan demikian panjang lebar. Tubuh menerima satu rangsangan dan ternyata tubuh bisa memberikan berbagai macam respon melalui sel saraf tadi ya, melalui sel saraf yang disebut dengan neuron tadi ya, sampai akhirnya terjadi gerakan-gerakan yang bisa gerakan biasa, juga misalnya kamu tadi mengajak berkenalan teman wanita tadi itu kan termasuk gerak biasa ya, atau yang kalian kena api tadi ya, itu adalah gerak refleks. Juga ternyata ada banyak-banyak gangguan yang bisa kita jumpai pada sistem saraf, contohnya gangguan sederhana, misalnya tadi saraf kejepit gitu ya, atau yang lebih serius misalnya tadi ada stroke, dan juga banyak gangguan lain yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi luar biasa. Ya, kira-kira seperti itu kesimpulan pada siang hari ini. Jadi ada respon, kemudian ditanggapi oleh sistem saraf, ada rangsang, ditanggapi oleh sistem saraf pusat, dan kemudian ada respon. Intinya seperti itu. Itu ya Dokter Valen ya? Iya. Ya, kalau betul, saya salah berarti saya yang diremedi sama Dokter Valen sekarang. Gantian ya. Ilmunya sudah jauh di bawahnya ya mengenai sistem saraf. Ya. Untuk itu bagi para siswa dari LKPD yang sudah kalian terima, juga ada catatan-catatan tambahan, silakan kalian lengkapi, silakan kalian sempurnakan. Untuk berikutnya bagaimana nanti pengumpulannya dan seterusnya akan saya sharekan melalui grup kelas, melalui ketua kelas masing-masing. Akhir kata, sebelum kita tutup dengan doa untuk Dr. Valen, saya atas nama pribadi dan juga atas nama institusi sekolah, mohon maaf Pak Dodi, Bu Novi, dan Bu Diah tidak bisa hadir secara langsung di sini, tetapi saya yakin bisa mengikuti dari tempat yang lain. Kami mengucapkan banyak terima kasih, di mana Dr. Valen di antara kesibukan waktunya sudah bersedia untuk menyapa dan berbagi ilmu dengan adik-adik kelasnya. Semoga ini akan menginspirasi adik-adiknya, membuat mereka lebih semangat belajar, ilmu yang diberikan pagi ini bermakna, dan semangat belajar dokter yang mulai kelas 1 SD sampai sekarang masih sekolah terus ya. Nah itu adik-adik juga ya, ternyata sekolah itu sepanjang hayat ya, bukan hanya cari nilai, tetapi ada sesuatu ilmu yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk sesama kita. Apapun nanti sekolahnya, apapun nanti profesinya, begitu. Ya, saya rasa seperti itu. Dan mohon maaf seandainya tadi ada 1-2 hal yang kurang berkenan, terutama juga untuk anak-anak. Bu, mohon maaf ya, tadi ada keterlambatan memulai dan sekarang juga ada keterlambatan untuk berakhirnya acara, tetapi saya percaya kalian menerima sesuatu yang baik dari pembelajaran kita pagi hari ini dan semoga itu berguna untuk kalian. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Dr. Valen dan untuk semua siswa kelas 9 SMP Santo Carolus. Mari kita beri tepuk tangan untuk berakhirnya acara ini. Ya, kita bersyukur ya. Terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa ketemu lagi dalam situasi yang lebih baik, dalam tema juga yang lebih menarik. Begitu, Dr. Valen? Iya. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita doa penutup?
Barangkali pesan khusus untuk adik-adik. Mungkin kejarlah ilmu ya setinggi langit. Jadi ya jangan pernah menyerah, dan dari kecil kalau memang mau jadi dokter siapkan, nggak apa-apa, karena jadi dokter juga banyak petualangannya, banyak asiknya, dan juga bisa menolong orang. Jadi maksudnya ya, dan kalau sudah jadi dokter tapi siap-siap nggak berhenti belajar. Jadi itu. Jadi untuk kalian apapun cita-citanya, jadi dokter atau tidak jadi dokter, apapun kejarlah ilmu setinggi langit. Dan kita semua, saya sampai sekarang ini di posisi jadi dokter spesialis saraf, sedang sekolah lagi dan lain-lain ya, itu karena bimbingan dan berkat jasa dari Bapak Ibu, terutama dari Bapak Ibu guru waktu SMP. Tanpa Bu Wiwi saya nggak bisa tahu IPA. Ya nggak mungkin kalau saya nggak tahu IPA, saya bisa tahu manusia, hewan, tumbuhan, ya saya nggak bisa tahu jadi dokter. Juga Karolus, banyak juga lulusan SMP Karolus yang jadi dokter juga kok. Jadi ya kalian bersyukur bisa masuk SMP Karolus, menimba ilmu, diajar oleh Bu Wiwi dan guru-guru yang lain, Pak Dodi, kemudian banyak guru Budia, banyak sekali guru-guru saya dulu sampai sekarang juga masih aktif ngajar. Terima kasih Bu Wiwi dan para guru, terima kasih untuk adik-adik semua, sukses semuanya, sehat terus di tengah COVID zaman saat ini. Ya. Terima kasih Dr. Valen. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Maka marilah kita bersyukur pada Tuhan untuk acara kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya mohon kesediaan dari petugas doa, Michael ya kalau tidak salah. Apakah sudah siap untuk memimpin doa? Siap, Bu. Ya, Bu, sudah siap, Bu. Sudah terdengar jelas ya, Bu, suaranya, Bu? Sudah jelas. Silakan, Michael. Bu Wiwi, Dr. Valen, dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur dan terima kasih Engkau telah membimbing kami semua dalam kegiatan pembelajaran daring IPA ini. Sekarang kami akan beristirahat dan melanjutkan kegiatan kami ya Tuhan. Berkatilah kami agar dapat beristirahat dan melanjutkan kegiatan seharian kami ini dengan baik. Dan juga kami berterima kasih kepada Dr. Valen yang sudah bersedia untuk mengajari, membimbing, dan menyertai kami dalam pembelajaran daring IPA ini. Dan juga kami mau berterima kasih pula pada para guru, terutama Bu Wiwi yang sudah bersedia untuk menemani kita semua dalam pembelajaran ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kita semua yang sudah mengikuti kegiatan ini. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala. Amin. Santo Karolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Michael, terima kasih untuk anak-anak semua, terima kasih Dr. Valen. Silakan kalian berterima kasih pada Dr. Valen dan kemudian boleh meninggalkan Zoom-nya untuk melanjutkan aktivitasnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dok. Sudah ya ini ya? Udah, Bu. Halo? Udah, Sudah Bu. tinggal kita berempat? Bertiga, Bu. Kan cuma saya jadinya. Terima kasih, Valen, Pak Ya, Bu. Dokter. Jangan lupa ngajak saya kalau ke Taman Safari. Tapi seru.